harapan kita ya Bung Tio. Hanya memang kita berharap pemain kita benar-benar fokus. Saya yakin Vietnam akan memancing emosi pemain kita lagi. Sudah mereka bermain di Cywar di dunia maya, mereka kan Cywar lagi di lapangan. Jadi ini yang kita tunggulah fokus pemain kita. Ya, kita lihat bagaimana formasi starting line up dari Indonesia. Di mana 4-4-2 sepertinya yang diturunkan oleh Shin Tae-yong di pertandingan kali ini, Bung Wesley. Kita menunggu ya, Nathan bermain sebagai pemain baru saya dan Jay menjadi salah satu kunci di belakang, dan saya sangat menunggu Yaakob Sayuri bermain seperti di Piala. Ya, Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi juga hadir untuk menyaksikan pertandingan ini. Tentunya harapan besar juga menang untuk Indonesia, Bung Wesley. GBK akan lebih konsentrasi untuk sepak bola, bukan untuk konser-konser atau yang lain-lain, Bung Wesley. Iya, itu harapan kita. Jadi lapangannya bagus ya? Iya. Ya, inilah Rizky Ridho, kapten ke-11 setelah Asnawi tidak ada. Juga tidak ada Jordi Amat, kapten ketiga dari Indonesia. Wasit asal Qatar yang akan memimpin jalannya pertandingan ini. Dan juga kapten ke-11 dari Vietnam, Du Hung Dung, yang juga sudah melakukan Cywar ya kemarin. Betul. Ini yang kita harapkan, gaya bermain yang sudah dibaca ketika di Piala Asia dengan banyak menyerang dari sisi kiri. Moga-moga akan ada kejutan perubahan dari Shin Tae-yong menghadapi Vietnam. Ya, Vietnam, tentunya inilah susunan pemain dari Vietnam. Ada 6 pemain yang tampil ketika di Piala Asia lalu. Betul. Dan kita menunggu ya siapa yang akan mematikan Nguyen Van Duc yang menjadi kunci. Dia adalah pemutus serangan yang sangat baik bagi Vietnam dan tidak bermain di Piala Asia. Ya, yang harus diwaspadai adalah nomor 15 tentunya, Din Bach. Ini juga sangat berbahaya. Serta nomor 11. Nam Dung. Ya, seperti apa Anda melihat situasi atau susunan pemain yang diturunkan oleh Indonesia saat ini, Bu Wesley? Sepertinya ingin bertahan dari awal untuk meredam dulu serangan Indonesia, karena mereka tahu Indonesia sangat cepat di sayap. Dengan formasi, rasa-rasanya saya akan melihat pertarungan Vietnam lebih banyak di tengah, melakukan serangan balik yang sangat baik kepada Nam Mandung dan Nguyen Linh Bach. Ya, sayang sekali lapangan Gelora Bung Karno tidak semulus ketika RCTI menayangkan pertandingan antara Indonesia menghadapi Argentina ya. Beberapa waktu lalu sangat mulus sekali. Ya, situasinya adalah ketika itu tidak ada gangguan rumput yang selalu aman dari injakan orang banyak ya. Wesley, Indonesia menang? Saya berharap dan saya yakin kita bisa menang. Amin. Baik, kita akan menuju ke Gelora Bung Karno Senayan Jakarta untuk bergabung dengan rekan saya, Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Ma'ruf El Rumi yang akan menemani Anda menyaksikan jalannya pertandingan di bab pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia menghadapi Vietnam. Silakan, Bung Ahai, silakan, Bung Ma'ruf. Ya, selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah saat-saat yang kita nantikan. Pertandingan yang sangat menentukan untuk langkah Indonesia di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno di grup F. Indonesia memakai kostum putih emas merah, sedangkan Vietnam dengan kostum putih. Dan tentu saja pertemuan terakhir Indonesia melawan Vietnam, Indonesia mampu unggul 1-0 saat itu lewat gol tendangan penalti Asnawi Mangku Alam Bahar. Sehingga Indonesia dengan kemenangan tersebut mampu lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sedangkan Vietnam harus tersingkir karena memang tidak pernah meraih satupun kemenangan. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yang tentu saya tidak asing lagi, yaitu Bung Ma'ruf El Rumi. Bung Ma'ruf El Rumi, bagaimana Anda memandang pertandingan yang sangat penting ini, Bung Ma'ruf? Iya, ini adalah sebuah pertandingan yang sangat penting. Pertandingan yang bisa dikatakan menjadi hidup mati untuk kedua tim, terutama Indonesia, karena di dua laga sebelumnya Indonesia hanya mendapatkan 1 poin ketika menghadapi Filipina, dan sekarang berada di dasar klasmen grup F dari 2 pertandingan, berada di bawah Filipina, Vietnam, dan tentu saja Irak sebagai pemuncak klasmen yang mengantongi 2 kemenangan dari 2 pertandingan, Bung Hadi. Ya, nampaknya Vietnam meskipun bermain tandang langsung melakukan tekanan sehingga tadi sempat agak sedikit menyulitkan para pemain Indonesia. Nampak kita lihat Witan Sulaiman dilanggar para pemain Vietnam kini, dan Vietnam hadir di GBK dengan hampir 5 pemain intinya tidak bisa bermain, Bung Ma'ruf. Iya, ada total 5 pemain yang tidak bisa berpartisipasi karena alasan cedera, dan itu membuat mereka harus realistis di pertandingan kali ini.
beberapa media Vietnam mengatakan bahwa mendapatkan 1 poin di kandang Indonesia sudah menjadi hasil yang bagus dengan situasi dan kekuatan yang sekarang mereka bawa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Bung Hadi. Nampaknya ada satu pemain Indonesia yang masih tergeletak, sedangkan Vietnam langsung melakukan tekanan cepat. Kita lihat, kita belum lihat siapa yang masih tergeletak. Masih dikuasai para pemain Vietnam dan nampaknya memang bola harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan pemain Indonesia itu Witan Sulaiman. Dan sedangkan di tim Indonesia juga ada Ekal Bagot, Jordi Amat, dan juga Yance Sayuri yang tidak bisa bermain, Bung Maruf. Betul, ditambah lagi Asnawi yang mendapatkan akumulasi kartu sehingga tidak bisa bermain di pertandingan kali ini. Tapi yang menarik tentu saja adalah bagaimana ini adalah menjadi sejarah baru Indonesia ketika ada 5 pemain yang keturunan yang kemudian memperkuat timnas Indonesia, Bung Hadi. Sebuah era di mana memang ada keinginan besar untuk bisa melakukan upgrade terhadap performa dan penampilan dari timnas Indonesia. Ya, tentu saja kita ingat bagaimana keturunan Belanda pertama yang menjadi warga negara Indonesia untuk memperkuat tim nasional dan penjaga gawang legendaris Van der Vins dan juga penjaga gawang Persija Jakarta. Kita lihat Jai Ijes, pemain yang langsung melakukan debut di tim nasional, langsung menempati posisi center back dan menempati posisi tengah. Kita Justin Handar kepada Adri Satrio yang terakhir kali bermain sebagai pemain inti saat uji coba atau friendly melawan Oman saat kalah 1-3, Bung Maruf. Iya, justru tadi kita juga sempat terkejut ya karena terkejut. justru Andri yang justru Kita ditampilkan. Nadio, ya? Iya betul, karena Nadio yang diprediksi akan tampil pertama adalah bagaimana performa dia bersama dengan klubnya karena berhasil mencatatkan 13 kali clean sheet. Kemudian dia juga punya pengalaman di timnas. Tapi kabar terakhir memang kondisi Nadio yang tidak terlalu bugar sehingga tidak diturunkan sebagai starter di pertandingan semalam hari ini, Bung Hadi. Untuk cerdik kita lihat nomor punggung 11 Nam Mandung, pemain yang masih berusia muda sekali karena ini adalah kali kedua dia tampil bersama dengan timnas Vietnam. Vietnam pertama kali bermain di Stadion Gelora Bung Karno tentu saja di Asian Games 1962. Saat itu melawan Indonesia, saat itu masih bernama South Vietnam atau Vietnam Selatan, dan saat itu mereka kalah 1-0 dari Indonesia. Dan secara keseluruhan tentu saja Indonesia masih unggul, Bung Maruf. Iya, kalau kita bicara head to head secara keseluruhan dari 28 kali penampilan atau 28 kali pertemuan, Indonesia menang 9 kali, 11 kali imbang dan 8 kali menelan kekalahan. Tapi yang menarik adalah ketika kita bicara soal bagaimana pertemuan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sudah ada 3 pertemuan yang tercatat dan 3-3-nya berakhir dengan skor imbang. 2-2 di 97, kemudian 2-2 di tahun 2013 dan kemudian terakhir adalah bermain imbang tanpa gol 0-0. Lihat tadi bola dibiarkan saja oleh Jai Ijes, pemain Venezia di Serie B Italia. Inilah Ivar Jenner, pemain asal Jong Utrecht di divisi kedua di Liga Belanda. Kapten inilah Rafael Strijk, kapten ke-11 yang mereka dengan posisi Asnawi dan juga Jordi Amat yang absen bermain. Karena kita lihat ya Ijes kepada Marcino Ferdinand. Pelanggaran tadi kita lihat Marcino Ferdinand dilanggar tadi kita oleh Dong Hung Dung yang saat melawan Indonesia di Piala Asia tidak bermain saat itu, Bung Maruf. Betul, dan memang kalau dilihat bagaimana starting line up di Indonesia ketika pertemuan di Piala Asia memang ada beberapa perubahan. Vietnam ada total 5 perubahan yang dilakukan, sementara Indonesia ada 6 perubahan yang dilakukan oleh pelatih Sintayong karena faktor cedera dan tentu saja faktor tidak bermain, kemudian juga faktor akumulasi kartu dan tentu adalah bagian dari taktik yang diinginkan oleh Sintayong, terutama bagaimana beradaptasi dengan kedatangan wajah-wajah baru di timnas Indonesia, Bung. Tentu saja tapi kita masih menyayangkan belum hadirnya Tom Haye dan Betul. juga Radgar Mangun yang belum selesai pindah federasinya, Bung Maruf. Ya, harapannya adalah di pertemuan kedua ya, di itu Vietnam, akan tampil dan itu akan membuat penampilan atau kemudian kekuatan Indonesia tentu akan sangat kental dengan aroma Eropa atau kemudian aroma Belanda rasa Indonesia karena mereka adalah pemain-pemain yang ditegaskan oleh Sintayong. Mereka punya darah Indonesia, mereka punya keturunan dari Indonesia sehingga mereka berhak membela timnas Indonesia. Oh, situasi yang sangat berbahaya, harus hati-hati Indonesia. Terus dikawal kita lihat oleh Nathan Noel tadi. Pang Xuan Man, belum sebuah pelanggaran. Nampaknya tadi bola diblok saja oleh Nathan Noel.
Ya. Akselerasi yang coba dilakukan oleh Pam Chuan Man tadi, Bung Maruf. Ya, so yang ditujukan oleh Nathan. Tentu semua orang ingin melihat bagaimana penampilan dari Nathan. Pemain yang sekarang justru dalam tanda kutip menggeser posisi dari Pratama Arhan, Bung. Ini adalah wilayah yang hampir di mana Pratama tidak tersentuh. Tapi ketika Nathan ada, sepertinya Sintayong ingin melihat sejauh mana Nathan bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, lempar ke dalam nampaknya akan dilakukan oleh Muhyiddin Baj. Harus hati-hati Muhammad Adi Satrio. Nampaknya lemparan ke dalam yang cukup jauh. Dibuang tadi oleh Marcelo Ferdinand yang turun jauh ke bawah. Kita lihat Hoki Caraka berduel tadi. Akselerasi yang cukup berani tadi dilakukan oleh Hoki Caraka, membuat kepalanya mungkin terbentur tadi. Benturan yang cukup keras. Hoki Caraka yang menempati posisi Rafael Strike, sedangkan Rafael Strike agak bergeser ke kiri, Bung Maruf. Betul, dan memang ini juga menurut saya menjadi salah satu kejutan ya, sebuah keberanian dari Sintayong ketika menurunkan Hoki Caraka. Artinya bahwa dengan usia yang masih sangat muda, kemudian yang pertandingan cukup penting, bermain di depan pendukung sendiri, dan kemudian dia diturunkan langsung sebagai starter berdua dengan pemain-pemain yang lebih banyak punya cap bersama dengan timnas. Tapi kalau kita lihat bagaimana catatan dia bersama dengan klubnya di kompetisi domestik, maka Hoki layak mendapatkan perhatian karena dengan catatan 4 gol dan 3 assist yang diberikan, membuat dia menjadi salah satu pemain lokal yang cukup produktif di kompetisi domestik. Tendangan bebas Wong kita lihat pelanggaran dilakukan Hoki Caraka kepada Do Hung Bung, Wei Huang Viet An, Pam Chuan Dai. Langsung umpan jauh, sangat berbahaya, harus hati-hati. Kita lihat Rizky Ridho berduel dengan Nam Mandung tadi. Masih agak kesulitan nampaknya pemain Indonesia untuk memainkan bola karena memang Vietnam pun langsung melakukan pressure, baru. Betul, mereka melakukan tekanan langsung ya, mereka mengambil inisiatif menyerang dan ini bisa jadi memang tidak ingin memberikan kesempatan Indonesia untuk mengembangkan permainan sekaligus lebih beradaptasi dengan situasi, karena kalau membiarkan Indonesia berkembang di depan pendukung sendiri akan beresiko. Philip Trossard tentu tahu bagaimana ketika timnya menangani ketika dia bersama dengan timnas Qatar, bersama dengan timnas Vietnam, saat memberikan kesempatan Indonesia Kalah berinisiatif dia, kalah berinisiatif. Karena itu mengambil inisiatif, meskipun awalnya memang beberapa media Vietnam sempat membocorkan bahwa cenderung untuk melakukan counter, tapi yang kita lihat di lapangan justru adalah agresivitas yang diperlihatkan oleh para pemain dari Vietnam sejak kick off babak pertama tadi. Ya, sehingga menit ke-9 nampaknya para pemain Vietnam terus melakukan tekanan-tekanan pressure pada para pemain Indonesia. Win Huang Buk tadi langsung kepada Pam Chuan Thai, masih ke kiri kita lihat ada Mo Min Trong, langsung umpan panjang sangat berbahaya tadi. Jatuh di kaki tadi Marcelo Ferdinand, Nguyen Tai Son, Pam Chuan Thai, umpan jauh langsung arahkan kepada Nam Mandung. Oh, nampaknya belum keluar tadi, kita lihat kini Justin Hubner sapu bola ke depan, arahkan kepada Nata Amos dan Rafael Strike. Berduel kita dengan Bui Chen Dung, tapi bola memang terlalu jauh sehingga keluar. Masih agak kesulitan para pemain Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan. Jadi memang lapangan agak sedikit tidak rata, Bu. Agak sulit tampaknya para pemain Indonesia untuk memainkan bola dari kaki ke kaki. Iya, karena memang itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kemudian tidak ada coba lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya, baik itu untuk timnas Indonesia atau kemudian juga timnas Vietnam. Karena memang situasi lapangan harus membutuhkan perawatan ekstra pasca bekerja ekstra keras di beberapa bulan terakhir. Jadi ini memang juga menjadi kendala untuk bagaimana bisa bermain untuk bola-bola bawah. Ditambah lagi, Bu, kita juga harus realistis bahwa ada beberapa pemain yang butuh adaptasi karena mereka juga baru bergabung, mereka baru berlatih beberapa hari. Jadi saya pikir ini yang membuat belum sepenuhnya nyaman, terutama di barisan belakang ya, dengan bola-bola daerah yang dilakukan oleh Vietnam untuk menekan Indonesia. Belakang dari Justin kepada Adi Satrio, kini Jay Jess, Marcelo Ferdinand, langsung pressure dari Odeo Fundung, umpan cepat, hati pada Huang Bush, masih Huang Bush, umpan 1-2, di kotak penalti, harus hati-hati Indonesia. Beruntung tadi, nampaknya ada tendang penjuru, nampaknya pemain Vietnam langsung melakukan akselerasi yang sangat cepat tadi. Kita lihat Huang Bush dari Bung Maruf. Ya, pergerakan yang dilakukan oleh Huang Du berkombinasi dengan kemudian ada Nguyen Din Bak dan tentu saja penyerang mereka Nam Mandung. Ini seperti menjadi 3 trisula yang cukup bisa merepotkan pertahanan dari Indonesia. Dengan penjuru pertama Indonesia, Nguyen Din Bak, yang penampilannya cukup memikat di Piala Asia kemarin. Ada Mo Min Trong, Wei Chen Dung, umpan langsung kotak itu sangat berbahaya. Datang kita lihat tadi Chai Iches, pemain asal Venesia, kelahiran Mierlo, Belanda.
Kita lihat bagaimana tadi bola yang mau disambar tadi oleh Bui Huang Viet An, center back yang tadi maju ke kotak penalti dengan penjuru. Nampaknya yang kedua kalinya akan dilakukan oleh Do Hung Dung, kapten ke-11, pendek saja kini. Witan Sulaiman tadi turun ke bawah, umpan langsung pendek tadi datangnya, jatuh di kaki para pemain Vietnam kembali. Umpan adalah Do Hung Dung, gagal Do Hung Dung, Yaakob Sayuri, Rafael strike. Nampaknya kembali lempar ke dalam buat Vietnam. Iya, pressure ya, kita belum bisa menekan Ya, dan belum kemudian bisa bisa menekan. melewati garis tengah Ya. dari permainan Vietnam ya. Kita betul-betul ditekan, kita betul-betul dipaksa untuk bertahan sejauh ini. Ini seperti di 2023 kemarin Piala Asia, Indonesia langsung melakukan tekanan dan saat itu Indonesia berhasil untuk menguasai permainan dan kini nampaknya kita lihat Rafael strike gagal tadi. Pang Xuanman masih kuasai oleh Pang Xuanman, dilewati tadi Rafael strike. Ada Justin Hubner, pendek kepada Marcelo Ferdinand. Ada Rafael strike, sangat baik Rafael strike, masih Rafael strike. Pelanggaran kah? Bukan. Dibiarkan saja tadi oleh wasit. Gui Chien Tung kini ke belakang, satu bola nampaknya diblok tadi oleh Marcelo Ferdinand. Masih kesulitan para pemain Indonesia untuk bisa menguasai bola dengan sempurna di babak pertama ini, Bung Maruf. Ya, kalau kita lihat bagaimana treatment yang dilakukan oleh Vietnam ketika mereka kehilangan bola, ada 3-4 pemain yang menghentikan pergerakan dari Rafael strike yang membuat dia tidak bisa leluasa dan menutup jalur passing yang kemudian akan dilakukan oleh Rafael strike. Pemain muda yang memang masih menunggu gol pertamanya bersama dengan timnas Indonesia, terutama untuk timnas senior. Ya, tendangan gawang, jaga gawang berdarah Republik Czech, Wayne Philip. Ada Justin tadi, kembali Dong Hung Dung, masih menguasai permainan para pemain dari Vietnam. Nathan gagal tadi untuk mengangkat bola, pemain asal klub Swansea sebenarnya, sudah dikerjakan di klub di Renvin dari Belanda dan sampai saat ini sudah 2 kali bermain buat di Renvin, Bung Maruf. Ya, dia bisa memperkuat timnas Indonesia sebenarnya sudah 2023 sejak kemudian dia sempat disahkan, tapi kemudian baru melakukan coba beberapa waktu yang lalu. Pemain yang memiliki keturunan dari kakek yang lahir di Semarang. Sangat baik tadi apa yang dilakukan oleh Wayne Philip tadi. Justin Hubner kita sangat Rafael strike gagal, masih Justin. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Justin Hubner. Benturan yang cukup keras dengan Mandu, pemain depan asal Vietnam. Kira-kira ada sekitar 60.000 penonton yang memadati Stadion Gelora Bung Karno sore ini pada pertandingan Indonesia melawan Vietnam. Dan Vietnam memang di 8 tahun terakhir agak sulit dikalahkan, sehingga baru di Piala Asia kita mampu menaklukkan Vietnam. Kita terakhir kali menang di sebelum tahun 2023 di Piala Asia ada di Piala AFF 2016 di semifinal saat itu. Sehingga Indonesia mampu maju ke babak final untuk menantang Thailand. Setelah Justin Hubner yang dipinjamkan ke klub Jepang Keizo Osaka. Tendangan bebas buat Vietnam, Do Hung Dung, kapten ke-11. Agar hidup Indonesia, umpan langsung panjang. Ditinju saja oleh Adi Satrio. Cukup baik apa yang dilakukan oleh Adris Satrio tadi. Inisiatif dan sangat baik tadi dilakukan oleh Muhammad Adil Satrio, pemain kelahiran Tangerang yang kini memperkuat PSIS Semarang. Dan penampilannya benar-benar menjadi pemain inti di Semarang, Bung Maruf. Betul, meskipun kalau bicara di level timnas dia baru tampil 2 kali ya, Bung. Satu kali begitu. Ya, 2 kali atau kemudian 1 kali, tapi memang kalau kita lihat dia harus bersaing dengan penjaga gawang yang lebih punya pengalaman. Lempar ke dalam yang sangat berbahaya tadi dilakukan sangat baik. Seperti yang sering dilakukan pelempar jauh Indonesia Arahan Pratama, kapten ke-11 Rizky Ridho. Kini pertandingan atau masuk pertandingan ini sudah memainkan 33 caps untuk tim nasional Indonesia. Dia kembali tadi meminta Rizky Ridho untuk melebar dia ke kiri.
try strike. Nathan, Justin Hubner, sangat baik tidak offside. Offside nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi memang Hoki Caraka. Minta bola diulang tadi. Vietnam, Huy Quang Viet An yang juga bermain di Piala Asia melawan Indonesia, ke kanan pada Bui Tien Tung. Masih Bui Tien Tung, arah kepada Kwang Dun sangat baik. Pang Xuan Man, masih Pang Xuan Man, ke belakang ada Bui Tien Tung, masih kepada Huy Quang Viet An. Masih Viet An, siapa yang kita berikan umpan jauh panjang kosong tadi, hampir saja berbahaya kepada Nguyen Tai Son tadi. Untuk bolanya terlalu jauh dan lebih dekat dengan penjaga gawang Muhammad Adi Satrio. Jai Ijes, Marcelino Ferdinand yang kini berada di lini tengah. Di Piala Asia dia lebih banyak bermain di sisi luar lapangan, Bung Maruf. Ini adalah kelebihan dari Marcelino ya, yang bisa bermain sebagai gelandang serang, tapi kemudian juga bisa menjadi penyerang sayap juga, dan Sintayong cukup nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Marcelino sejauh ini. Pemain yang bisa dikatakan tidak tersentuh di eranya Sintayong dan sekarang menunjukkan bagaimana dia dikedudukan ketika bermain agak lebih ke dalam sebagai pengatur dari serangan Indonesia. Hati-hati waktu kosong tadi jatuh dalam pelukan yang sangat hangat dari penjaga gawang Muhammad Adi Satrio. Bola kuasai di kaki kapten kesebelasan Rizky Ridho, pemain asal Persija Jakarta. Sebelumnya pernah bermain di Persebaya Surabaya. Kita belum melihat peran di tengah Indonesia seperti Oliver Yener dan juga Marcelino Ferdinand, Bung Maruf. Betul, masih belum begitu leluasa ya, karena serangan justru lebih banyak diarahkan dari sektor sisi kiri ya. Nampaknya Nathan Noel juga memiliki kecepatan yang sangat-sangat baik tadi. Kita lihat bagaimana akselerasinya. Lempar ke dalam Nathan di sepertiga lapangan dari Vietnam. Akan melakukan lempar ke dalam, siapa yang akan diberikan. Kita lihat masih tunggu. Sangat baik kita lihat masih Nathan. Gagal tadi memberikan umpan pada Witan Sulaiman. Namun posisinya agak tersembunyi. Masih agak sulit para pemain Indonesia untuk memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Memang jalur dan area-area yang ditempati para pemain Indonesia diblok oleh para pemain Vietnam hingga menit ke-19 ini, Bu Maruf. Betul, ini yang menyulitkan bagaimana pemain Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan ya. Tekanan untuk mencoba memanfaatkan kemampuan dari Yener, kemampuan dari Nathan, ternyata sejauh ini juga belum berjalan dengan efektif ya. Wasit asal Qatar Ahmad Salaful Amalahi memberikan peringatan pada Marcelino Ferdinand dan juga Nguyen Tai Son. Agak sedikit over tadi apa yang dilakukan oleh Nguyen Tai Son. Lemparan ke dalam. Pang Xuan Man pendek saja tadi kepada To Hung Tung. Jai Ijes sudah menunggu tadi, kita lihat. Marcelino Ferdinand, gagal tadi Marcelino. Jai Ijes sangat tenang apa yang dilakukan oleh Jai. Oliver Yener. Ijes kembali kepada Rizky Ridho. Justin, masih Justin. Pada sisi Jai Ijes. Di far, Yaakob Sayuri kembali kepada Jai. Masih agak sulit Indonesia untuk menembus ini pertahanan dari lini tengah dari Vietnam. Umpan lambung yang sangat berbahaya tadi, arahkan langsung ke depan, tapi Nguyen Philip lah berada dalam posisi yang sangat baik tadi. Meskipun kita lihat Hoki Caraka berusaha merebut bola, kini Kuo Min Trong dari Vietnam dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Bola perebutan yang sangat baik tadi dilakukan para pemain dari Vietnam. Nguyen Tai Son dilanggar tadi kita lihat oleh Marcelino Ferdinand. Asal klub Dense di Belgia, di divisi kedua dari Liga Belgia. Marcelino Ferdinand. Belum terlihat bagaimana peran dari Marcelino dan juga Ivar Yener, sehingga lini tengah praktis hingga menit ke-21 masih dikuasai sepenuhnya para pemain Vietnam, Bung Maruf. Ya, belum berkembang dan kemudian juga memang belum ada aliran bola karena lini tengah praktis semua tertutup oleh para pemain dari Vietnam. Kita lihat kembali sebuah kesalahan komunikasi. Harus agak lebih sabar, harus agak lebih tenang terutama ketika mendapatkan bola. Yang terlalu cepat kehilangan bola tadi Hoki Caraka. Kini para pemain Vietnam mau mikro, buang kotak penalti. Bukan sebuah pelanggaran, sangat baik tadi apa yang dilakukan oleh Nathan Noel.
luar biasa tackle yang dilakukan oleh Nathan terhadap Huang Puch tadi, Bung Maruf. Ya, sebuah tackle yang sangat berani tapi juga sangat tepat sekali karena ini adalah momentum ya. Terlambat sedikit maka akan sangat beresiko dan itu sudah agak sedikit tertinggal di belakang tadi, tapi ini adalah sebuah pengalaman yang memang kalau kita meminjam bahasa Sintang dibutuhkan untuk timnas Indonesia. Bagaimana para pemain yang memiliki kualitas Eropa ini, punya pengalaman di Eropa ini, kemudian bisa menularkan kematangan mereka, menularkan kemampuan mereka yang kemudian bisa membuat penampilan timnas Indonesia jauh lebih membaik untuk tingkat regional setidaknya. Jai, yes. Ayo Bang Jai. Asna Ferdinand, Yaakob Sayuri. Balik kepada Jai, yes. Oh, sangat baik tadi. Nah, kalau bicara tidak berani untuk mengontrol bola dengan gagah. Padahal kesempatan sangat baik tadi Bung Maruf. Iya, ini butuh keberanian ya, dan tentu saja butuh ketenangan dalam situasi seperti ini. Apalagi memang aliran bola berjalan dengan begitu cepat ya. Terutama ketika bola-bola di depan itu langsung direct menempati bola-bola daerah. Bui Cendu umpan langsung pada Do Fung Tu. Ada Pam Suan Man. Do Fung Tu belakang ada Bui Huang Viet An. Masih Bui Viet Han langsung ke depan, arahkan kepada Huang Puch. Tapi terlalu jauh maksudnya pada Indonesia juga. Sudah tendangan gawang saja buat Indonesia. Inilah Namandu. Ya, dalam situasi seperti ini biasanya kalau misalnya ada Jordi Amat biasanya, maka Jordi Amat akan lebih inisiatif untuk bawa bola lebih ke tengah. Ya, ya. Bagaimana dia kemudian Dia juga sebagai mengambil playmaker, peran sebagai ya, playmaker. ya. Itu yang dibutuhkan. Ketika situasi lini tengah tidak bisa berjalan, maka Jordi Amat akan mengambil inisiatif. Dia sedikit bergerak ke depan, membawa bola, menarik para pemain tengah dari Vietnam untuk sedikit menekan dia, dan disitulah dia mulai bisa mengatur ritme dan kemudian memberikan bola daerah. Sejauh ini kita belum melihat peran itu ya Bung ya. Belum ada. Meskipun memang kalau kita bicara Jai sebenarnya di beberapa penampilan dia bisa memerankan itu, tapi dia adalah wajah baru, tentu dia butuh adaptasi untuk kemudian harus berani melakukan itu. Ya, memang saat Jordi Amat tampil, saat ini tengah Indonesia sedikit tertekan, dia akan menjadi seorang yang bisa mengatur permainan. Tapi memang Jordi Amat tidak bisa bermain karena mengalami cedera. Betul. Jadi biasanya Jordi akan maju sedikit ke depan, sementara posisi kanan misalnya Asnawi akan lebih turun jadi 3 back, tapi Jordi akan sedikit berada di depan 3 pemain belakang. Sangat baik tadi kepada Jai Ijes, masih Ijes. Ivariena, balik pada Jai, masih agak sulit untuk bisa lewati garis tengah Indonesia. Rizky Ridho pada Asna Ferdinand ke belakang. Ivariena, Marcelino kembali. Ivan. Dan Rizky Ridho langsung ke kanan, kita lihat Rizky Ridho. Pinggir kita lihat ada Rafael Strike. Balik pada Justin. Umpan yang sangat baik. Caraka tadi gagal untuk bisa menghentikan bola. Oh, darah nampaknya. Apa yang dilakukan oleh Caraka belum terlihat belum. Belum. Memang itu yang sempat tadi saya sempat katakan, agak sebuah kejutan ketika Hoki Caraka diturunkan sebagai starter dalam situasi pertandingan memang berjalan dengan ritme yang tinggi. Kemudian pertandingan sangat menentukan, dan dari awal bagaimana Vietnam ingin mendapatkan poin di sini. Dan tadi juga sempat ada momen ketika bola sebenarnya coba akan diberikan kepada Yaakob Sayuri, justru dipotong oleh Hoki Caraka tadi. Jadi saya pikir ini juga bagian dari komunikasi ya Bung ya. Pelanggaran jelas dilakukan terhadap Asna Ferdinand tadi oleh Namandu. Oh, ini dia. Benar ya. Fine. Nah, sedikit provokasi yang dilakukan oleh Pam Suan Man terhadap Justin Hubner, karena mungkin agak kesal tadi Justin Hubner karena Pam Suan Man memegang bola terlalu lama tadi Bung Maruf. Ya, dan memang di sini momen itu ya yang membuat kemudian Hubner sedikit terprovokasi ya. Tapi harus hati-hati, memang Indonesia ini adalah Vietnam yang memang karakternya memang suka memprovokasi pemain Indonesia, dan mereka tahu betul bahwa salah satu cara adalah dengan provokasi. Nah, banyak tadi lapangan agak sedikit tidak rata tadi. Agak sulit dikontrol tadi oleh Asna Ferdinand. Oh, jelas sebuah pelanggaran yang sangat keras tadi dilakukan oleh para pemain dari Vietnam. Protes tadi dilakukan oleh Jai Ijes terhadap
setengah tinggi. tiang. Tinggi sekali. Tinggi sekali terhadap Ivar Yener. Namandung ini tadi yang sebenarnya dia memang sudahlah terlambat, tapi kemudian dia mengangkat kaki ya dari setengah tiang kalau kata Bung Hadi. Agak beresiko, sangat berbahaya apa yang dilakukan. Tidak ada peringatan apapun dari wasit asal Qatar, Ahmad Falahi. Ya, padahal Ahmad Falahi ini wasit yang menurut catatan adalah wasit yang cukup tegas ya, dan pernah memberi kartu kuning kepada mantan pelatih dari Vietnam ketika itu. Dan memang ini wasit yang punya pengalaman karena pernah dikualifikasi Piala Dunia, kemudian juga pernah memimpin pertandingan Piala Dunia di bawah 20 tahun. Jadi dia adalah wasit yang punya reputasi cukup bagus dan menjadi salah satu momok untuk Vietnam. Witan kepada Rafael Strike. Ini Rafael Strike berusaha menuju para pemain Vietnam. Langsung diangkat di kotak penalti. Kuasai kembali oleh Witan Sulaiman. Masih Witan. Witan di kotak penalti. Angkat langsung. Gagal tadi. Dibuang saja. Kita lihat tadi oleh Park Chuan Man. Bola kedua lapangan pertandingan. Serangan pertama yang sangat berbahaya dari Indonesia. Marcel Ferdinand. Sedikit-sedikit Indonesia mulai bisa membongkar pertahanan dari Vietnam. Marcel Ferdinand masuk ke belakang. Ada Ivar Yener, Zai Ises, Rizky Ridho. Rizky Ridho belum berani untuk melakukan tugas sebagai playmaker juga, Bu Maro. Belum, karena memang dia juga mungkin harus butuh adaptasi juga Bu dengan Jai Ijes, karena bagaimana ini baru kali pertama mereka berduet sebagai duet center back ya. Jadi jelas mungkin dibutuhkan intensitas yang lebih untuk saling memahami. Beda misalnya ketika bersama dengan Jordi Amat, tentu sudah saling paham ya karena sudah beberapa kali main, tapi Jai Ijes ini adalah kali pertama, tentu akan berbeda situasinya. Yakub Sayuri, sangat cepat Yakub. Ada Jai, posisi yang sangat baik pada Adi Satrio. Ke depan langsung. Oh, jatuh di kaki para pemain dari Vietnam. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Akhirnya Rizky Ridho, umpan cepat, arahkan kepada Rafael Strike, dikuasai oleh Rafael Strike. Langsung masih Rafael Strike di kotak penalti. Rafael Strike shooting langsung dan shooting pertama dari Rafael Strike. Sayang langsung mengarah kepada penjaga gawang Quinn Philip sehingga gagal, tapi bagaimanapun ini harus dilakukan para pemain Indonesia untuk bisa melepaskan tekanan dari para pemain Vietnam, Bung Maru. Iya, awalnya adalah agresivitas, kemudian didorong dengan sebuah keyakinan dan kemudian kepercayaan diri dari seorang Rafael Strike melakukan menyisir bola dari kiri, kemudian melakukan cutback dan melakukan sebuah tembakan on target pertama untuk timnas Indonesia. Awal yang bagus karena pelan-pelan Indonesia sudah mulai bisa masuk ke kotak penalti dari timnas Vietnam. Sesuatu yang sangat sulit dilakukan 20 menit tadi sebelumnya. Oh, sangat baik kita lihat Nathan. Umpan langsung ke bawah tadi. Nampaknya Win Fuang Hong langsung arahkan kepada Win Philip. Arahkan ke depan langsung. Ada kita lihat berdua Justin Hapner. Ada Pang Chuan Man. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan Nathan Noel terhadap Pang Chuan Man tadi. Sehingga gagal Indonesia untuk bisa membalikkan keadaan untuk bisa melakukan tekanan. Dan memang pelanggaran cukup keras dilakukan oleh Nathan. Kini bola kita lihat bagaimana serangan yang sangat cepat dilakukan oleh Rafael Strike dari sisi kanan pertahanan Vietnam di kotak penalti dan lakukan shooting sangat baik, tapi langsung mengarah kepada penjaga gawang Quinn Philip. Kini Quinn Philip kuasai bola, langsung arahkan kepada Po Min Prong, langsung umpan langsung ke depan, arahkan kepada Nam Nguyen Dinh Bach. Gagal pada Ivar Yener, masih kepada Yakub Sayuri, umpan langsung ke depan, arahkan sangat baik. Ada kita lihat langsung, gagal kita lihat Ivar Yener, jatuh bola di kaki para pemain dari Vietnam lagi. Kini ada kita Nguyen Dinh Bach, masih Nguyen Dinh Bach berhadapan dengan Jai Ijes. Hati-hati di kotak penalti. Oh, dikuasai oleh Ijes tadi. Kini ada Ivar Yener, umpan langsung ke depan. Intercept yang sangat luar biasa dilakukan oleh Po Min Prong untuk menyulitkan tadi Yakub Sayuri untuk bisa meraih bola tadi, Bung Maru. Iya, kita lihat bagaimana cara para pemain dari Vietnam melakukan penyerangan. Kemudian ketika mereka kehilangan bola, mereka bisa melakukan intercept dengan cepat dan memutus alur serangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Ini yang memang membuat tadi Indonesia sempat kesulitan sekali. Masih Indonesia lewat Justin Hapner, langsung depan, arahkan kepada Rafael Strike, berdua dengan Bui Tien Du. Sudah dijaga dengan sangat ketat tadi oleh Bui Tien Du. Masihkan lempar ke dalam buat Vietnam, masih 0-0.
sulit dilewati para pemain dari Indonesia. Inilah Bang Shonman. Marcelino Ferdinand meraih bola. Nah, kita lihat ada Rizky Ridho ke kanan, umpan oleh Yakub Sayuri. Masih Yakub, umpan langsung pada Witan Sulaiman. Yakub Sayuri dan oh Tuhan, oh my. Saya pikir akan terjadi lagi passing seperti Piala Asia Bung Ma'ruf dari Yakub Sayuri. Ya, yang membuat dia menjadi salah satu catatan terbaik karena masuk dalam kategori assist terbaik Ya, di assist Piala terbaik. Asia ya. Ya. Tapi kali ini bagaimana pemain nomor punggung 20 Wee Hong Wit An kemudian memotong aliran bola yang akan diberikan kepada pemain nomor 20 dari Indonesia, Hoki Caraka. Sebuah peluang yang sangat baik tadi yang dimiliki oleh Indonesia. Peran pertama yang diperlihatkan oleh Yakub Sayuri sepanjang pertandingan kali ini. Dustin Hapner akan kita lihat melakukan tendangan penjuru. Jaya Ijaz sudah berada di kotak penalti, semua saja membawa angin segar dan keberuntungan buat Indonesia. Justin, oh terlalu ke bawah, kita lihat shooting dari Marcelino Ferdinand. Oh Tuhan, masih gagal. Kini bola coba dikejar oleh Yakub Sayuri ke belakang langsung pada Andi Satrio. Kita lihat Vietnam pun langsung cepat melakukan posisi bertahan yang sangat baik. Bola kini pelan-pelan dikuasai para pemain Indonesia. Kita lihat ada Justin Hamdan yang sudah kembali pada posisinya setelah tadi melakukan tendangan penjuru. Rizky Ridho, ada Ivar Iena, masih Ivar. Pendek saja, kita lihat ada Witan Sulaiman ke belakang, tempati oleh Rizky Ridho. Oh, namanya berpindah posisi sekarang, Jay Ijaz di posisi tengah Bung Ma'ruf. Betul. Langsung kita lihat ada Justin Hamdan. Masih Justin, umpan langsung tadi masuknya kepada Nathan. Bola tapi terlalu ke pinggir. Sungguh sangat disayangkan. Berpindah posisi kembali kita lihat Rizky Ridho. Inilah Rafael strike. Namanya lempar ke dalam buat Indonesia, akan dilakukan oleh Nathan. Hingga menit 34 masih 0-0, masih agak sulit para pemain Indonesia. Coach Justin Hapner, tidak ada satu pemain Indonesia. Win Philip, Wamin Trong juga bermain di Piala Asia saat melawan Indonesia. Pham Chuan Tai, masih Pham Chuan Tai. Wee Huang Vietnam. Sangat baik dia ke depan, ada Bui Tien U. Masih Bui Tien U pada Win Philip. Jauh di mana Wamin Trong. Masih Wamin Trong. Oh, hampir saja tadi berbahaya karena menyentuh kaki dari Yakub Sayuri, tapi bola jatuh kembali di penguasaan dari penjaga gawang Win Philip. Bola tadi kita lihat dikuasai oleh Win Philip di Huang Vietnam. Dikejar kita lihat oleh Witan Sulaiman. Racing sangat baik pada Nam Mandung. Wang Duch pada Nam Mandung. Meminta bola ke depan tadi kita lihat Nam Mandung. Justin Hapner, Jay Ijaz, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Jay. Oh, panjang arahkan kepada Nathan. Lalu jauh tadi umpan Nathan. Dan di saat itu pula Bang Shonman langsung melakukan cover yang sangat ketat terhadap Nathan Noel tadi, Bung Ma'ruf. Iya, dan ini yang memang menyulitkan Nathan berkembang sejauh ini ya. Kita lihat bagaimana ada instruksi khusus yang diberikan oleh Sintayong terhadap Nathan, karena ini memang menjadi debut pertama dia, menjadi panggung pertama langsung bermain di depan timnas Indonesia di stadion utama Gelora Bung Karno. Sesuatu yang sangat dimimpikan oleh banyak pemain yang terutama mereka ingin membela timnas Indonesia, mendengar reputasi GBK, mendengar reputasi dari nyanyian pendukung dari skuad Garuda. Ya, kalau di Piala Asia mungkin kita dengar saat itu slogan adalah GBK kandang kita. Betul. Ini sangat agak sulit untuk tim lawan bermain lawan Indonesia di GBK. Di Piala Asia 2007 kita mampu melakukan Bahrain dan menyulitkan Korea Selatan dan juga Arab Saudi. Kalau kita kalah melawan Arab Saudi. Tapi itu momen yang luar biasa Ya, ya, luar biasa. karena memang ketika Indonesia bermain di timnas Indonesia bermain, maka disitulah
pendukung dari timnas Indonesia sangat luar biasa antusiasmenya. Wong From ada dua Hundung, hati-hati Indonesia, 1 dan Namandung. Oh, Namandung kiri kotak penalti. Ada Ivan Lenar menyapu bola. Bola berusaha dikejar oleh Hoki Caraka. Depan Shoman. Bola dibuang saja. Sehingga lemparan ke dalam buat Indonesia. Masih agak sulitan. Walaupun sudah memasuki menit ke 37. Justin Hubner. Ini tengah Indonesia belum menunjukkan perannya, Bung Maruf. Iya, belum bisa berkembang seperti yang diharapkan atau seperti biasanya, Bu. Memang ini lebih karena pressing juga yang dilakukan oleh para pemain dari Vietnam, terutama lini tengah mereka yang sangat ketat, sangat rapat, dan itu menyulitkan untuk bisa mengembangkan permainan dari tengah. Dan terlihat pemain tengah Indonesia tidak ada yang berani untuk melakukan akselerasi, Bung Maruf. Ya, Saya agak takut untuk bisa menguasai bola. Dan gagal lagi kita Ivan Lenar, bola dilempar oleh Yakub Sayuri, lempar ke dalam kembali buat Indonesia. Tidak ada yang tengah yang berani untuk mengatur, Bung Maruf. ya, dan ini sebenarnya harapannya lebih pada Marcelino yang diharapkan bisa melakukan tugas itu ya. Tapi kita juga melihat bagaimana Marcelino tadi beberapa kali harus mendapatkan pressing yang cukup ketat. Peran itu coba sempat diambil oleh Ivar Jenner di beberapa kesempatan, tapi juga Ivar juga mendapatkan pengawalan yang membuat dia juga sulit untuk bisa melakukan distribusi bola. Selalu di pressing, membuat bola harus kembali ke belakang, diatur kembali, sehingga saya menjadi salah satu opsi sebenarnya, dan kemudian umpan-umpan daerah. Oh, sangat baik tadi sudah pada Nathan, tapi ada Ivan Suarman. Nathan kembali kuasai bola, kini ada Witan Sulaiman, ada Rizky Ridho. Ya, sangat berani kita lihat Rizky Ridho. Ini harus dilakukan. Ada Marcelo Ferdinand, kuasai bola, langsung umpan ke depan, arahkan kepada Yakub Sayuri, masih Yakub, umpan lagi pada Marcelino Ferdinand, masih Marcelo Ferdinand, di kotak penalti Marcelino, oh gagal untuk meraih bola tadi kita lihat, terlepas dari penguasaan Marcelino, dan ini harus dilakukan para pemain Indonesia. Ada kreativitas yang bisa menunjukkan para pemain Vietnam, Bung Maruf. Keberanian untuk memperlihatkan memegang bola, kemudian keberanian untuk bisa memperlihatkan kemampuan individu mereka, karena situasinya memang jalur passing mereka selalu tertutup, selalu ada dua pemain yang mengawal satu pemain Indonesia ketika mendapatkan bola. Indonesia saat ini di grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia masih menanti peringkat juru kunci karena dikalahkan Irak 1-5 di Basrah, dan juga hanya bisa mampu menahan imbang Filipina 1-1 saat itu. Vietnam ada di peringkat kedua di bawah Irak. Irak sudah mampu meraih 6 poin kemenangan melawan Vietnam dan juga Indonesia, dan tim melawan Filipina menurut. Ya, dan secara teori memang Irak menjadi tim yang diunggulkan untuk lolos dari grup ini ya. Sementara sisanya memang selalu diperebutkan antara wakil dari Asia Tenggara, entah itu Filipina, Indonesia atau Vietnam, sehingga laga antara sesama Asia Tenggara yang beraroma AFF ini sebenarnya menjadi sangat penting untuk Indonesia. Vietnam akan menjadi pembuka pintu jalan Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga, Bu. Justin Hubner langsung arahkan dari ke mata, gagal. Huang Duch, banyak offside tadi kita lihat Nathan. Tendangan bebas buat Vietnam di Chien Dung. Do Fung Dung digagalkan oleh Marcelo Ferdinand, menghadap pergerakan dari Do Fung Dung. Ada Tam Shuman, inilah Marcelo Ferdinand. Taishon belakang kepada Do Fung Dung, ada Pam Shuman. Justin Hubner menghalau, kita lihat Rafael Stein berduel. Pelanggar nampaknya terhadap Nguyen Huang Duch dilakukan oleh Ivar Jenner, kartu kuning nampaknya Bung Maruf. Iya, kartu kuning pertama ya, karena Ivar tadi wasit melihat bahwa situasinya Ivar mengambil bola dari belakang ya, dan itu jelas wasit tadi tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu kuning. Kita lihat di posisi ini, kita lihat. Oh, Seharusnya pelanggaran peringatan, biasa ya. urusan peringatan ya, peringatan. Cukup peringatan karena memang Tidak ada bola. intens yang sangat membahayakan apa yang dilakukan oleh Ivar tadi. Tapi memang melanggar. Betul, tapi kan kena bola ya, Ya, memang ada susulannya, tapi memang bukan kartu kuning harusnya.
Ivar Jenner, pemain asal klub Utrecht. Masih tergeletak mendapatkan perawatan. Win Huang Lucien juga baru sembuh jadi cedera, Bung. Betul, dan memang sebenarnya dia juga sempat agak diragukan tapi langsung tetap diturunkan sebagai starter bahkan di pertandingan malam hari ini. Ya menurut saya memang sekarang fokus untuk Indonesia adalah bagaimana bisa melepaskan pressure dan mungkin agak lebih kreatif ya dari sisi permainan. Terutama lini tengah kita tidak melihat bagaimana kemudian peran yang signifikan dari Marcelino, kemudian bagaimana pergerakan dari Ivar juga masih terisolasi sehingga sangat jarang sekali kita melihat bagaimana dua pemain ini berakselerasi di dekat pertahanan dari Vietnam. Masih 0-0 hingga mau masuki menit ke-43 di babak pertama. Indonesia masih kesulitan untuk bisa keluar dari tekanan para pemain Vietnam. Karena pemain Vietnam saat tidak memegang bola, mereka sudah langsung melakukan pressure di setiap titik dan posisi para pemain Indonesia. Dan jalur passing para pemain Indonesia pun sudah mereka tutup. Iya, ini menjadi ciri khas ya dari Vietnam bagaimana memang pressing yang mereka lakukan cukup baik. Yang membedakan adalah ketika Philippe Trosser ini pressing mereka dibandingkan dengan pelatih sebelumnya adalah pressing mereka lebih santun ya dibandingkan dengan misalnya ketika di bawah Park Hang-seo yang memang keras ya dan tidak takut untuk kemudian ya, melakukan lebih Eropa style. Betul. Eropa style lah. Santun. Kita lihat Boh Min Trong melakukan tendangan bebas. Umpan langsung di kotak penalti, berbahaya. Habis terlepas tadi. Sangat berbahaya tadi Muhammad Adi Satrio. Harus hati-hati Adi Satrio. Antoine Kai. Langsung umpan pendek saja. Di Huang Vietnam langsung ke depan tadi. Terus di kaki Nijes. Agak Rizky Ridho. Wilfred Tyson. Windin Bunch. Rebut bola dengan Marcelino kini kita Hundung, umpan terobosan tidak offset. Harus hati-hati Indonesia. Dibuang saja oleh Justin Hamdar. Kini bola mengarah kepada Tyson. Bola dikejar tadi oleh Ivar Jenner. Harus hati-hati Adi Satrio untuk bisa mengawal. Oh, hampir saja disapu tadi oleh Namandung Bung Maruf. Ini sebenarnya momen yang kedua ya, karena bola pertama sebenarnya tidak ada pressure sama sekali ya. Lemparan ke dalam yang sangat luar biasa jauh. Oh, terlepas kita lihat Bang Suanman. Hasil digagalkan oleh Rizky Ridho, Boh Min Trong, Din Bunch. Langsung pada Boh Min Trong. Oh, belum keluar, arahkan langsung. Oh, nampaknya sudah keluar. Meskipun mereka kalah tinggi dengan pemain-pemain belakang Indonesia, tapi crossing mereka dan striker mereka sangat berbahaya untuk mengantisipasi atau menyambut umpan-umpan crossing dari para pemain Vietnam lainnya. Ya karena memang crossingnya bukan kemudian crossing yang melambung tinggi, tapi crossing yang memang itu nyaman buat rekan-rekan mereka. Bagaimana kemudian tekanan dari bola-bola crossing yang dilakukan cukup membahayakan pertahanan dari Indonesia. Kita lihat pemirsa 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Hanya 2 menit, nampaknya permainan agak sedikit bersih, walaupun kita lihat ada juga aksi-aksi keras dari kedua sebelasan. Oki Caraka berduel, kita lihat. Arahkan Rafael Strike. Gagal memberikan umpan dari Strike. Intercept yang sangat cepat dan kuat tadi dilakukan oleh Izes. Berhasil. Masih agak sulit. Masih menguasai permainan para pemain Vietnam. Boh Min Trong. Strike tadi. Witan Sulaiman gagal. Oh, sangat berbahaya Namandung. Kiri kita Do Hundung. Tyson. Lebar jauh. Huy Tien Du. Oh, shooting tadi. Shooting atau umpan tadi Bung Maruf? Saya lebih melihatnya shooting ya, karena posisi dari Adri Satrio Agak sudah sedikit maju ya, dan itu mencoba untuk ambil momentumnya. Setelah apa yang terjadi tadi ketika Adri gagal menangkap bola, menurut saya itu menjadi salah satu menambah motivasi dari Vietnam untuk mereka melakukan tembakan-tembakan spekulatif, saya pikir. Dengan gawang Muhammad Adi Satrio. Karena gagal tadi tendangan dilakukan oleh Bam Soman.
jauh tendangan gawang. Oh, nampaknya wasit asal Qatar Ahmad Falahi telah menunjuk panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona A di Gelora Bung Karno. Baik pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Tio Nugroho dan juga Wesley Hutagan. Ya, bagi penampilan kita di babak kedua, tentu kita berharap 3 poin untuk Indonesia di malam hari ini. Baik, Bu Wesley dan juga pemirsa, kita akan menuju ke Gelora Bung Karno Senayan Jakarta langsung bersama dengan Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Maruf Erumi. Silakan Bung Ahai dan juga Bung Maruf. Ya, pemain pemirsa baru saja dengan babak kedua dimulai. Banyak sekali pergantian pemain. Kita ada Egy masuk, Sandy Walsh dan juga Arhan Pratama. Bagus sekali kita lihat apa yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Ada Jay Iches kembali kepada Rizky, terus lakukan tekanan para pemain dari Vietnam. Tadi kita lihat Nguyen Linh Bach. Pada penjaga gawang kita lihat Rizky Ridho, Muhammad Adi Satrio. Rizky Ridho umpan jauh ke depan, tidak ada rekan yang menyambut. Bui Huang Viet An tadi. Egy Maulana Fikri direbut saja oleh Ivar Yenar. Ada Arhan Pratama ke kiri. Egy kepada Ivar Yenar, Justin Hubner, dan kini Indonesia yang melakukan inisiatif pemaruf. Ya, ini adalah efek ketika perubahan di awal-awal di pertandingan sangat penting untuk memberikan pressure kepada Vietnam. Saya pikir memang dibutuhkan perubahan untuk babak kedua ini, terutama bagaimana Arhan. Karena tadi babak pertama bisa dikatakan bahwa hampir 40% kekuatan Indonesia tidak berada di lapangan. Ketika Arhan yang bisa menjadi langganan, Asnawi tidak tampil, kemudian Jordi Amat tidak ada di sana, maka memang butuh adaptasi awal dengan kehadiran pemain-pemain baru. Dan persiapan hanya efektif 2 hari, Bu Maruf. Iya, 2 hari, dan itu pun memang beberapa pemain tidak mencoba lapangan di GBK ya, dan saya pikir itu pasti berpengaruh. Apalagi memang situasi atau kemudian kondisi lapangan GBK memang butuh perawatan ekstra setelah ini. Mereka mencoba lapangan justru di Stadion Madia 1 hari sebelum pertandingan. Ya, dan Stadion Madia, dan bahkan pemain dari Vietnam mereka tidak sempat, mereka hanya mencoba lapangan di lapangan Tunas ya. Memang itu juga sempat dikeluhkan oleh Vietnam. Justru mereka hanya melakukan jalan kaki untuk kemudian melakukan mapping lapangan. Mereka tidak mencoba sepenuhnya di lapangan. Nah, kita lihat ada nama satu pemain Vietnam, Bui Huang Viet An, yang bertabrakan tadi kita lihat dengan Egy Maulana Fikri. Kita lihat pun sekarang Rafael Strike berada dalam posisi striker di tengah untuk mengalihkan posisi Hoki Caraka. Berarti di sisi kiri kanan temani oleh Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Ya, ini adalah komposisi yang sebenarnya bisa dikatakan komposisi tandem lama ya, Egy dan kemudian Witan Sulaiman. Romantisme yang berbeda hanya di depan, karena sekarang yang di depan adalah Rafael. Tapi kita harapkan perubahan ini juga berdampak signifikan untuk akselerasi kemudian pergerakan untuk timnas Indonesia di lini depan terutama. Bui Huang Viet An harus mendapatkan perawatan. Pemain kelahiran 1 Januari 99 dari grup Chan FC, memiliki caps 17. Jadi andalan di lini tengah, maksudnya di belakang dari asuhan Philip Crozier. Tangan gawang Nguyen Philip berhasil diraih oleh Nguyen Linh Bach tadi. Ke dalam Indonesia nampaknya akan dilakukan oleh Sandy Walsh yang menggantikan posisi dari Yaakob Sayuri. Oh, kita lihat pelanggaran jelas dilakukan tadi, dihindarkan dalam play on. Marcina Ferdinand langsung pada akhirnya Marcina Ferdinand kembali umpan langsung ke kotak penalti, tidak ada rekan. Ada Arhan Pratama, masih Arhan, Witan Sulaiman, ada Justin Hubner, masih Justin. Ada Arhan tapi sliding atau yang sangat baik yang dilakukan oleh Pak Chuaman. Nampaknya langsung pressure
ketat dan keras dilakukan para pemain Vietnam sehingga sulit para pemain Indonesia Bung Maruf. Ya, dan itu yang sekarang coba diharapkan dengan kehadiran pemain seperti Arhan, kehadiran pemain seperti Egy yang memang punya kemampuan untuk bisa melakukan dribble ya. Arhan Pratama akan melakukan lempar ke dalam, sudah menumpuk para pemain Indonesia di kotak penalti. Arhan jauh sekali dan ditinju saja. Jasing oleh Ivar Yenar. Ivar Yenar tadi melakukan volley tapi bola terlalu menyamping. Sangat disayangkan Bung Maruf. Ya, ini adalah sebuah lemparan ke dalam yang dinantikan, lemparan ke dalam yang dirindukan. Arhan Pratama langsung ke tengah. Tapi tadi ada bola rebound, saya memang tembakan yang dilakukan masih belum memenuhi sasaran. Tendangan gawang, Wayne Philip, kiper kelahiran Republik Czech Republic, bermain di klub Chan FC Vietnam. Tendangan gawang tinggi sekali kita lihat. Depan Shurman berduel, gagal tadi untuk meraih bola. Sangat baik tadi pressure yang dilakukan oleh Arhan Pratama. Lempar ke dalam Indonesia. Langsung jauh arahkan kepada Egy. Kontrol Egy dibaik oleh Louis Van Vietnam ke belakang. Ada Arhan Pratama. Kita lihat Justin Hapner ke tengah. Marcelo Ferdinand. Gagal kita lihat tadi. Pelanggaran terhadap Witan Sulaiman, Bung Maruf. Ya, sebuah pelanggaran yang keras sepertinya yang dilakukan oleh pemain dari Vietnam. Kita lihat dalam sequence kali ini sangat baik mengendalikan bola, kemudian mengambil tadi ya Mansuman ya. Bola sudah dalam kontrol tadi. Naik kaki dari Witan Sulaiman. Tackle yang dilakukan oleh Pak Shurman, kapten ke-11 Tung Untung. Bolanya lempar ke dalam saja Bung Maruf. Kita akan menunggu kembali. Sudah menunggu para pemain Indonesia yang bertubuh besar. Jai Ijes. Ayo Bang Ijes, Bang Jai. Menyala di GBK, Bang Jai. Arhan Pratama lakukan sudah jauh. Ada Jai Ijes. Dan Evident gol! Alhamdulillah. Egy Maulana Fikri mencetak gol. Lepas dari penyelamatan bermain belakang dari Vietnam. Gol yang sangat-sangat dinantikan puluhan ribu penggemar sepak bola Indonesia, Bung Maruf. Ya, sebuah gol yang sangat penting sekali. Sebuah gol yang berawal dari lemparan ke dalam mematikan yang dilakukan oleh Arhan Pratama. Tidak bisa diantisipasi tadi. Bola rebound dan kemudian bisa diselesaikan dengan sangat baik oleh Egy Maulana. Egy Maulana memiliki romantisme di GBK bersama dengan timnas U19, bersama dengan timnas U22. Dan dia juga mencetak gol ketika pertandingan menghadapi Brunei Darussalam. Kesalahan dilakukan oleh Wong Introng yang gagal membuang bola dengan sempurna, jatuh di kaki Egy Maulana Fikri yang berdiri bebas dan langsung menjebloskannya dengan sangat baik dan sangat tenang untuk mengubah skor menjadi 1-0 buat keunggulan sementara Indonesia. Egy Maulana Fikri, pemain asal Dewa United, Bung Maruf. Ya, sebuah aksi yang tentu saja kombinasi dua pemain yang baru masuk, dua pemain yang diharapkan menghadirkan perubahan, dan nyatanya mereka langsung melakukan itu. Arhan dengan lemparan ke dalam, Egy dengan eksekusi yang sangat tenang di depan penjaga gawang. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Witan Sulaiman oleh Nguyen Tai Son. Tendangan bebas Indonesia, kita lihat bagaimana terjangan keras Nguyen Tai Son terhadap Witan Sulaiman sehingga wasit Asal Petar Ahmad Falahi menghadapi tendangan bebas buat Indonesia. Tendangan bebas kini akan dilakukan pemain Indonesia, akan dihabisi oleh Witan Sulaiman dan Justin Hapner yang langsung maju ke depan untuk mengantisipasi tendangan bebas para pemain Indonesia. Nampaknya akan dilakukan oleh Witan Sulaiman. Unggul sementara Indonesia 1-0 atas Vietnam di menit ke-53 ini. Bung Maruf, Witan Sulaiman langsung ke kiri, arahkan kita ada Arhan Pratama, masih Arhan berhadapan dengan para pemain dari Bang Shurman. Kini Marcelo Ferdinand, masih Marcelino langsung kepada Justin Hapner. Pelanggaran kembali, pelanggaran. Dapat dibiarkan saja oleh wasit Ahmad Falahi dari Qatar, Bung Maruf. Ya, tadi kita sempat melihat menduga bahwa itu sebuah pelanggaran yang dilakukan kepada Marcelino, tapi ternyata wasit memiliki keputusan lain, justru lemparan ke dalam untuk Vietnam.
sudah mulai menyala. Bagaimana permainan dari timnas Indonesia. Satu gol yang sangat penting untuk membakar bagaimana suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejarah pasti akan sangat penting di pertandingan malam ini. Jika saja Indonesia terus bisa mempertahankan kemenangan, tentu saja ini adalah hasil yang sangat baik untuk rekor Indonesia melawan Vietnam. Karena bisa terus untuk mempertahankan tren yang sangat baik untuk bisa mengalahkan Vietnam. Tentu saja Egy juga sangat baik untuk bisa mencetak gol-gol penting seperti gol Egy di Piala AFF di Singapura saat itu, Bung Maru. Ya, dan memang Egy adalah tipikal pemain yang satu sisi kadang dia penampilannya diragukan, tapi satu sisi dia menjadi seorang pahlawan dalam situasi yang sangat penting. Dibiarkan saja, kita lihat oleh Sandy Walsh sehingga bola keluar tadi, bola yang diumpan oleh Bui Tien Dung. Tendangan gawang saja buat Indonesia. Sejauh ini Egy sudah mencetak 8 gol di tim nasional hingga di pertandingan ini. Rizky Ridho umpan jauh arahkan pada right strike Bui Tien Dung. Jai Ijes intercept yang sangat baik dari Justin. Umpan pada Arhan, langsung ke depan, arahkan sangat dari Witan Sulaiman di tengah. Ala kira Ivar Yenar, masih Ivar Yenar, arahkan kepada Sandy Walsh, masih Sandy Walsh ke tengah. Ke belakang ada kita Jai Ijes, ada Rizky Ridho, kembali kepada Sandy Walsh. Oh, sangat baik, ada Jai Ijes lagi, lolos kita Ivar Yenar, kosong Ivar Yenar, masih Ivar Yenar, angkat langsung dan oh Tuhan! Gagal Bung Maru, peluang yang sangat baik tadi. Luar biasa, nampaknya Bang Jai terus berengsek ke depan, menyerang Bang Jai, mantap. Ya, ini bagaimana kita lihat kombinasi serangan yang sangat baik yang diperlihatkan oleh para pemain Indonesia. Membangun serangan dari tengah yang diawali oleh Marcelino, kemudian Ivan Yenar dikombinasikan dengan crossing yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Ivan Yenar yang disambut oleh Jai. Ada kita lihat lagi Jai Ijes gagal tadi. Oh, Wang Doj kosong Namandong, hati-hati Namandong suntik dan ahai, alhamdulillah. Gagal Bung Maru, tapi hati-hati sangat berbahaya Bung Maru. Betul, ini adalah peluang pertama yang dimiliki oleh Vietnam di babak kedua. Peluang terbaik di babak kedua. Bagaimana sebuah tembakan dari ruang yang sangat terbuka sebenarnya yang dimiliki oleh pemain muda asal Vietnam nomor punggung 11 Nam Mandung tadi, tapi beruntung masih belum menemui sasaran. Hati-hati Indonesia dari transisi, tidak boleh terlena karena defisitnya baru 1 gol. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Ahmad Adi Satrio. Jadi memberikan umpan kepada Arhan Pratama. Umpan langsung pada Sandy Walsh. Langsung arahkan ke depan. Witan Sulaiman, Rafael Strike. Berduedo Hundung dan juga Masno Ferdinand. Gagal tadi memberikan umpan kepada Witan. Ada Pak Suaman Vietnam berburu dengan Witan Sulaiman. Dilanggar tadi Pak Suaman oleh Witan Sulaiman. Sehingga, tapi apa yang dilakukan oleh Witan Sulaiman sangat bijak Bung Maruf. Ya, harus dilakukan dan bagaimana cara mengambil bola harus dihentikan dalam situasi seperti ini. Dan memang salah satu kelebihan dari Indonesia terutama di babak kedua lah bagaimana permainan lebih agresif, lebih mengambil inisiatif, tidak kemudian segera menunggu seperti yang terlihat di babak pertama. Nguyen Philip dari bawah pada pemain Vietnam dan kiper Nguyen Philip sangat baik untuk melakukan ngambil Abu Maruf. Iya, punya kepercayaan diri ya Pak. Ya. Oh, terlepas kita tapi handsball. Suatman handsball tadi, tapi umpan panjang yang dilakukan oleh Nguyen Philip sangat-sangat baik. Ini harus dilakukan pada penjaga gawang modern Bung Maruf. Ya, kemampuan bukan hanya bagaimana cara menangkap bola, bukan hanya bagaimana melakukan build up dari bawah, tapi juga kemampuan melakukan tendangan yang bisa menjadi awal dari sebuah serangan. Nampaknya kita lihat Sintayong sedikit agak lega, tapi harus hati-hati karena masih atau cuma unggul 1-0. Ivar Yenar yang sedikit lebih baik penampilannya di babak kedua ini, sedikit agak terbuka pemain Indonesia di babak kedua, khususnya di gelandang Bung Maruf. Iya, dan ada kombinasi ya, bagaimana peran, menurut saya juga tidak lepas dari peran yang
sebenarnya jarang terlihat tadi di babak pertama. Kombinasi antara Ivan Yener kemudian juga dengan Arhan bersama dengan Marcelino. Ini mulai hidup pergerakan yang dilakukan oleh ketiga pemain ini. Witan Sulaiman. Oh, bukan sebuah anggaran. Kita lihat sekarang Ivan Yener. Umpan terobosan sangat berbahaya. Keluar dari sarangnya penjaga gawang Adi Satrio, tapi nampaknya sudah offside tadi. Tapi apa yang dilakukan Vietnam sangat cepat sekali, Bu. Sangat hati-hati. Betul, ini sangat cepat bagaimana pergerakan. Transisi mereka sangat baik. Mereka sekarang lebih mengambil inisiatif untuk melakukan counter cepat ya, karena mereka tahu bahwa Indonesia pasti mengambil inisiatif di babak kedua. Pelanggaran terhadap Arhan Pratama dilakukan oleh Park Suan-man. Sedikit kecewa tadi Park Suan-man merasa tidak melakukan pelanggaran, tapi jelas nahan tadi laju yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, maksudnya Arhan Pratama. Pemain yang kini memperkuat Suwon FC di Liga Korea, dan isunya sebetulnya saat itu Asnawi yang sebetulnya ingin dibajak ke Suwon FC. Ya, tapi kita berharap bahwa ini ada harapan untuk dia tampil lebih reguler ya. Bagaimanapun pengalaman dia di Jepang harusnya bisa mengembangkan dia untuk bisa lebih kompetitif ketika nanti di Suwon, karena jelas dia diharapkan bukan sekedar menjadi branding di Suwon, ada bukan hanya menjadi penghangat bangku cadangan, tapi harapan besar adalah dia bisa tampil secara reguler sehingga performanya, kemampuannya bisa terus meningkat. Nah, kita lihat Tien Lin, inilah pemain yang seringkali membobol gawang Indonesia seperti di SEA Games 2019 dan juga Piala AFF semifinal kedua di Midin Stadium di Hanoi. 2 gol Nguyen Tien Lin dan juga Phu Van Tan masuk untuk memperkuat lini tengah dari Vietnam. Indonesia harus hati-hati dengan pergerakan Tien Lin ini, Bung Maruf. Wah, ini pemain yang memang seperti menjadi hantu untuk lini pertahanan dari timnas Indonesia. Secara reguler rutin mencetak gol ke gawang Indonesia. Oh, sangat baik dari kita lihat. Umpan terobosan langsung arahkan pada Egy Maulana Fikri. Mas Egy, umpan langsung ke depan. Oh, gagal tadi. Oh, nampaknya menyentuh kepala rekan sendiri, sangat disayangkan tadi. Ya, lebih tidak sengaja ya, karena tadi juga pergerakan dilakukan oleh Marcelino untuk membuka ruang ya, tapi ternyata justru bola crossing tadi yang coba diberikan kepada Witan mengenai kepala dari Marcelino. Pam Tuan Tai pendek saja kepada Nguyen Philip, langsung ke depan, arahkan pada Pan Chuan-man, berduel dengan Arhan, gagal tadi Arhan. Dan kini kita lihat Justin Hamdan ke belakang. Harus hati-hati kita lihat Adi Satrio, umpan panjang ke depan, arahkan kepada Rafael Strike, berduel dengan Nguyen Philip. Oh, ada Marcelino Ferdinand, kiri ada Arhan Pratama, masih Arhan sangat baik, masih Arhan Pratama, langsung arahkan kepada Strike, berhadapan dengan Huy Huang Viet An, masih kita lihat Rafael Strike, langsung arahkan pada Ivan Yener, ada Witan, ada Marcelino Ferdinand, umpan panjang, salah, kita lihat pemirsa, sangat disayangkan Bung Ma'ruf. Ya, sebenarnya kalau kita lihat posisi dari Sandy Walsh lebih kosong ya, dan Sandy Walsh lebih sudah siap untuk bergerak dan ruangnya lebih terbuka sebenarnya, tapi keputusan yang diambil untuk memberikan bola lebih dekat dengan tadi bagaimana Yener kemudian dengan Witan Sulaiman justru tidak terlalu maksimal. Dari tendangan gawang dilakukan oleh Nguyen Philip, jaga gawang usia 72 tahun. Ya, pemain kelahiran 14 September 1992, Bu. 32 tahun. Ya, cukup senior ya. Hati-hati kita lihat. Ada Tien Lin, hati-hati. Bukan sebuah pelanggaran. Sangat baik ini Marcelino Ferdinand kuasai bola para pemain Indonesia. Ada Justin kembali. Juga memberikan umpan kepada Witan, tadi dihadang oleh Do Tung Dung. Dan kesebelasan dari Vietnam. Justin ke belakang, Adi Satrio, umpan panjang, arahkan pada Egy, ada Wo Win Trong, Ivar Yener, luar lapangan pertandingan, kembali lempar ke dalam buat Vietnam. Wo Min Trong, Pang Tuan Tai, oh sangat baik Ivar. Egy Maulana Fikri ke tengah Witan Sulaiman, Ivar lagi, masih Ivar, umpan panjang, ada itu Witan Sulaiman, masih Witan, sangat baik, Witan ke belakang, Egy Maulana Fikri, masih Egy Maulana Fikri, tepat oleh Ivar Yener, umpan terobosan kepada Marcelino, gagal ada Huan Duj,
berduel Wangduch dan juga Ivan Yenar. Masih Wangduch, sangat baik dilakukan oleh Wangduch. Situasi yang sebetulnya jika langsung fast break sangat berbahaya buat Indonesia. Betul, dan karena itulah sangat bahaya ketika dihentikan dengan cara seperti ini, sebuah pelanggaran oleh Arhan ya. Memang harus dilakukan seperti ini karena fast breaknya menjadi sangat beresiko. Sebagian besar pemain Indonesia masih di daerah pertahanan dari Vietnam. Tersebut sangat kuat dan cepat dilakukan oleh Rizky Ridho, gagalkan sebuah yang coba dilakukan para pemain Vietnam. Kuo Min Trong gagal kekuatan. Kuo Min Trong atau dipuji para pemain Vietnam, mereka sangat percaya ini untuk melakukan atau menguasai bola Bung Maruf. Ya, kelebihan mereka karena passing mereka juga bagus. Kemudian memang masih ada ruang ya di antara para pemain Indonesia dan Vietnam untuk bisa melepaskan passing. Sesungguhnya Indonesia punya sejarah bagus di GBK ya. Sulit para pemain Vietnam untuk mengalahkan Indonesia di GBK. Saat kalah di kualifikasi Piala Dunia 2022 kita kalah di luar stadion GBK, stadion kita saat itu Bung Maruf. Iya, catatan kita di GBK cukup bagus ya. Ditambah lagi bagaimana juga catatan Sintayong ketika bermain di GBK juga cukup bagus sekali. Hanya satu tim atau kemudian di Indonesia hanya satu tim yang bisa mengalahkan tim Indonesia di kandang Argentina ketika itu ya. Sementara selebihnya sebagian besar bisa didapatkan kemenangan. Jadi saya pikir menjadi momentum yang baik untuk Sintayong di tengah memang terkait dengan bagaimana masa depannya bersama dengan skuad Garuda ya. Yang kita tahu memang masih belum sepenuhnya kemudian aman karena masih menunggu nanti di Piala Asia Under 23, tapi banyak dukungan yang diberikan pada Sintayong dan ini menjadi salah satu kesempatan Sintayong untuk menambah reputasi dia, menambah kecintaan untuk dari pendukung timnas Indonesia. Indonesia harus hati-hati, serangan balik untuk kekuatan. Gagal tadi kita lihat ada Marcelo Ferdinand dilanggar tadi oleh Do Hook Tung. Ya, ini yang tidak kita lihat dari seorang Marcelino di babak pertama. Keberanian menahan bola, keberanian melewati pemain lawan, dan kemudian melepaskan dari kawalan. Sangat berbeda penampilannya di babak kedua ini dibandingkan dengan babak pertama. Ya, Do Hook Tung adalah pemain yang sangat-sangat senior, usia 31 tahun, usia 170 cm dari Hanoi FC. Memiliki caps 39 kali termasuk dengan pertandingan ini dengan torehan 1 gol. Kita lihat sekarang ada Witan Sulaiman, masih Witan agak melalui Kuo Min Trong. Ada sangat baik, ada Witan Sulaiman, masih Witan, Egy Maulana Fikri, Ivan Yenar gagal tadi. Kini Wangduch coba dikejar oleh Ivan Yenar. Masih kita lihat Wangduch sangat luar biasa menguasai bola di tengah. Kosong Do Hook Tung di tengah, coba dikejar oleh Egy, langsung pada Bubantan, masih Bubantan ke kiri. Ada Kuo Min Trong, masih Kuo Min Trong berhadapan dengan Sandy Walsh. Sendirian kosong kita lihat ada Do Hook Tung, masih kita lihat lagi. Gagal kita ada Sandy Walsh. Sangat baik Witan Sulaiman, masih Witan, pelanggaran dilakukan oleh Pham Tuan Thai tadi Bung Maruf. Ya, ini adalah sebuah reaksi positif yang diperlihatkan oleh Vietnam tentu saja. Bagaimana ketika mereka mendapatkan kesempatan melakukan counter, mereka melakukan pressure dengan baik yang membuat pertahanan dari Indonesia agak goyah. Tapi yang kita lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, kemudian lagi-lagi Marcelino tadi, dan kemudian back heel yang dilakukan oleh Egy Maulana yang sayangnya mau tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Ivan. Ya, pressure para pemain Vietnam selain cepat dan keras Bung Maruf. Ya. Kuat. Langsung Rizky Ridho arahkan kepada Sandy Walsh. Tadi kepala tadi Kuo Min Trong, ini Tyson, masih Tyson berdua dengan Marcelo Ferdinand. Pelanggaran tadi Marcelo terhadap Bubantan. Karena bebas Vietnam adalah Marcelo Ferdinand. Ya, cukup semut ya bagaimana cara Marcelino mengambilnya, karena posisi dia menurut saya sangat beresiko. Wasit pasti sudah memberikan perhatian pada Marcelino karena berkali-kali dia ada benturan dan kemudian ada sedikit ketegangan dengan pemain Vietnam. Chai Ijas langsung ke depan di Huang Vietnam. Ada juga gawang Nguyen Philip tadi. Nguyen Philip Suaman, Do Hook Tung, gagal Do Hook Tung. Dan terlihat Arhan Pratama jangan kalah duel dengan Arhan. Pelanggaran dilakukan para pemain Indonesia. Hati-hati gerakan dilakukan dari oleh Bang Suaman dengan bebas. Terlihat pelanggaran dari Arhan terhadap Bang Suaman baru. Ya, pelanggaran yang cukup keras memang ya, tapi Arhan harus bertanggung jawab karena dia kehilangan kesempatan tadi. Tyson dari tengah, ada Kuo Min Trong, kontrol yang baik berhadapan dengan Sandy Walsh. Ada Bubantan, direbut kita oleh Marcelo Ferdinand, masih Marcelino,
Yenar tadi. Ada Arham Pratama ke tengah. Ada Ivan Yenar. Masih Ivan ke belakang kembali. Kita kepada Justin Hapner. Ada kita lihat Bang Jai. Masih Bang Jai. Umpan langsung kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho. Umpan langsung pada Sandi Walsh. Masih Sandi Walsh. Ke tengah Sandi. Masih Sandi. Masih Sandi. Ada kita lihat Marcina Ferdinand. Berputar-putar. Arahkan kepada Witan Sulaiman. Tenang saja Marcina Ferdinand. Siapa yang akan diberikan? Oh, bernilai kita lihat kepada Rizky Ridho. Marcina Ferdinand. Arahkan kepada Jai Ijes. Ivan Yenar. Masih Ivan. Balikkan kepada pelanggaran kelas. Oh, dibiarkan saja oleh Asif Ahmad Falahin tadi Bumar. Bukan sebuah pelanggaran Bumar. Bukan sebuah pelanggaran, tapi ini adalah cara yang dilakukan untuk kemudian mengambil perhatian dari wasit. Karena Rafael sudah tahu bahwa dia mendapatkan pengawalan. Jadi dia mencoba untuk mengambil advantage dengan melipatkan kakinya di antara pemain belakang. Luar biasa. Gagal kita lihat. Kita lihat lagi. Ada Rafael Strike. Batuan lebih Hong Viet An. Masih Rafael. Shooting Rafael terlalu memaksa. Terlalu memaksa Bung Maruf. Sebuah situasi yang kita harapkan bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Rafael agak terlalu terburu-buru untuk memaksa melepaskan tembakan. Masih ada Eki yang dalam posisi lebih baik untuk lebih bisa bebas menerima tadi. umpan, betul. Nampaknya kita lihat Vietnam pun kembali mempersiapkan pemainnya nomor punggung 10 dan juga nomor punggung 10 adalah Lepang Tan Long. Lepang Tan Long dan juga nomor punggung 13 yaitu Hoi Ken Tai. Oh, sendirian, pergerakannya sangat bebas. Tuan Tai, Tai Shot tadi dilanggar. Kita lihat dari Marcina Ferdinand, namanya kartu kuning buat Marcina. Harus hati-hati. Oh, saya kira kartu kuning baru. Saya sedikit khawatir. Iya, tapi agak berbahaya. Berkali-kali dia betul. melakukan pelanggaran soalnya. Saya pikir pasti wasit memberikan perhatian Ya, karena ya, berkali-kali betul, dia. betul. Dan tadi menurut saya sebenarnya kategorinya bisa mendapatkan kartu Iya. karena tadi jelas sudah Sangat- kehilangan momentum. Vietnam dan memiliki opportunity kesempatan yang sangat baik untuk melakukan tekanan tadi Bung Bang. Ya, cukup terbuka Ya. situasinya. Tendangan bebas. Oh, Hon Tan Tai dan Le Bang Tan Long sudah disiapkan untuk menggantikan untuk masuk di babak kedua ini. Tendangan bebas ada Hol, Lo Hung, Van Tan, Wing Viet An yang berpostur 185 cm pun sudah ada di area kotak penalti. Harus hati-hati Adi Satrio. Tentu saja situasi ini sangat-sangat berbahaya. Ada Hung, Van Tan shooting langsung. Ahai, gagal Bung Maruf. Ya, dua kali gerakan tipu, tapi kemudian tembakannya tidak mengenai sasaran. Jadi sebuah kerugian sebenarnya, karena ini adalah kesempatan yang cukup bagus yang dimiliki oleh Vietnam dan pergantian pemain sudah dilakukan. Nomor punggung 10 masuk, pemain yang Le Pam Tan Long, pemain yang berusia 27, Ya, Le pemain Pam yang Tan Long. sudah bermain 13 kali untuk klubnya di musim ini dan kemudian Oh, Tan Tai. ya, masuk juga kita saksikan dua perubahan yang dilakukan. Lo Hung adalah pemain yang sangat senior sehingga disematkan kapten oleh pelatih Philippe Rougier, pelatih asal Prancis yang pernah menemukan Jepang di Piala Dunia 2002. Dia juga pernah menangani Qatar saat kalah di Piala Asia saat itu Bung Maruf. Ya, sebuah kekalahan yang kemudian masa depannya bersama dengan Qatar langsung berhenti ya. Langsung putus. Termasuk juga ketika dikalahkan Indonesia oleh saat menukangi Vietnam juga sempat banyak spekulasi terkait masa depan. Oh, sangat cepat. Rafael Strike, masih Rafael. Kita ganti kedua pemain. Masih Rafael Strike. Oh, gagal kita lihat. Dan kini out of Sandi Walsh. Pang Suanman. Masih Pang Suanman. Berdua dengan Sandi Walsh. Sapu bola ke depan. Langsung menuju kepala dari. Oh, harus hati-hati. Rizky Ridho. Ivan Yenar. Le Bang Tan Long. Tai Shot. Gagal tadi. Coba dikejar tadi. Kita lihat oleh Egy Mauna Fikri, tapi nampaknya Jai Ijes anak asal klub Venesia, usia 23 tahun, masih tergeletak berbentur kepala tadi. Nyala Bang Jai, semangat, benturan dengan Banten nampaknya Bung Maruf. Ya, jemputan cukup bagus ya untuk melihat bagaimana penampilan dia, ketenangan dia, dan plusnya adalah saat dia bermain di babak kedua, bermain lebih berani untuk juga ikut membantu menyerang, termasuk satu momen tadi ketika dia mendapatkan crossing yang dilakukan oleh Witan Sulaiman. Ini akan bisa semakin memanaskan persaingan di lini belakang. Sangat tinggi sekali adalah momen tadi.
Dan kalau saya berpikir tentang para pemain baru kita dari Eropa, namanya mereka benar-benar membutuhkan waktu untuk beradaptasi, untuk menciptakan chemistry yang baik dengan pemain-pemain lama, Bung Mar. Biar gimana pun, ini adalah tim-tim baru meskipun Sintayong sudah 4 tahun menukangi tim nasional Indonesia, tapi pemainnya adalah baru. Ya, Banyak pemain baru. banyak pemain baru ya, banyak wajah baru. Kalau untuk pemain-pemain yang dari Indonesia atau pemain-pemain yang memang dari kompetisi lokal, mereka Sintayong sudah sangat kenal karena ini adalah bagian regenerasi dan kemudian potong generasi yang dilakukan oleh Sintayong sejak dia kali pertama menangani tim ini. Tapi kehadiran pemain-pemain yang diaspora ini juga pasti diharapkan bisa menambah kualitas, tapi jelas tidak bisa dalam waktu singkat, terutama dari adaptasi. Pertama adaptasi, kemudian feeling sesama pemain. Yang kedua adalah adaptasi taktik yang diharapkan oleh Sintayong. Kalau Witan Sulaiman, Egy Maulana, Arhan Pratama, kemudian Asnawi sudah tahu apa yang diinginkan oleh Sintayong, itu sudah mendarah daging filosofi dari Sintayong ke pemain-pemain itu. Tapi kalau kemudian kepada Ragnar atau kemudian bagaimana Strike, pasti butuh adaptasi dan butuh waktu. Dan kita masih cukup bersabar untuk melihat bagaimana progres yang diperlihatkan oleh Sintayong. Uniform Vietnam pada Nguyen Philip dengan gawang kursus 192 cm. Ada Lepam Tan Long, masih Lepam Tan Long langsung ke depan, arahkan kepada sangat cepat Pam Suan Man, berusaha mengecoh Jai dari arahkan ke kiri. Kemudian kita ada Arhan Pratama, harus hati-hati Arhan. Sabu tadi kita lihat oleh Justin Hapnan dengan asal Sergio Osaka. Dan di tanggal 26 Maret giliran kita yang berganti untuk bertandang ke Vietnam di Stadion Midin. Dan pertandingan akan berlangsung bagian barat, dan LCTI juga akan tetap menayangkan langsung pertandingan ini, pertandingan yang sangat-sangat menentukan di Midin nanti. Saya bola dari bawah, tapi meskipun Indonesia unggul secara permainan, Vietnam menguasai permainan. Betul, dan memang tidak lepas dari bagaimana permainan passing ya sesama pemain dari Vietnam yang dilakukan juga lebih bagus ya, dari build up mereka, pergerakan yang dilakukan. Indonesia lebih efektif dan kemudian lebih berani di babak kedua. Yasin Hapner coba diburu para pemain Vietnam tadi, sampai ke Rafael Strike, masuk Strike, menguasai bola tengah, berputar ke Variena, untuk kembali agar kita ke Variena, baik menguasai para pemain Vietnam. Pak Tuan Tai, ada Wang Luch pada Pak Tuan Tai, masih Tuan Tai, ada Vu Van Tan, masih Vu Van Tan, kembali pada Pak Tuan Tai, ada Lepam Tan Long, masih Lepam Tan Long, ada Mandung, maksud Tianlin umpan ke kanan, kita ada Pak Suman, kuasai bola kembali kepada Huy Quang Vietnam, ada Lepam Tan Long, masih Lepam Tan Long, masuk ke tengah, kita Lepam Tan Long, sangat percaya diri untuk menguasai bola para pemain Vietnam. Vu Van Tan ke kiri, kita kembali pada saja Pam Tuan Tai tadi dilanggar oleh Witan Sulaiman tadi, Bung Ma'ruf. Iya, harus hati-hati Witan Sulaiman karena kita lihat sudah agak sedikit tertinggal ya memang ya. Sebuah situasi yang cukup berbahaya, terutama bagaimana cara pemain Vietnam ketika melakukan counter attack tadi. Tidak boleh menurunkan pressing seperti para pemain dari Indonesia. Cepat Pam Suan Man, umpan langsung arahkan, kalah berdua di udara tadi. Kita lihat dari belakang, kita lihat ada Ho Tan Tai tadi, Bung Ma'ruf, sangat berbahaya. Ricky Kambuaya sudah disiapkan. Oh ya betul. Sampaikan dikatakan oleh Ricky. Apakah Marcelino ataukah Ivan Vienna? Tidak melihat dari belakang, terlihat tadi Jai Ises. Siapa yang menjadi kapten? Nampaknya Ricky Kambuaya akan disematkan sebagai kapten. Kita belum tahu apa yang terjadi, tapi ini menarik ya. Sandy Walsh
Apa yang menyebabkan Rizky Ridho diturunkan pangkat dari kapten itu, Bung Maruf? Apakah mungkin karena ada rencana pergantian ya, Bung? Bisa saja. Ya, Tapi kan Diki Kambuaya yang akan masuk. kita akan lihat. Karena itu memang Oh betul. iya. Rizky Ridho ya. Rizky Ridho. Sehingga memang ada Oh, pergantian Sandy pemain. Walsh akan sebagai center back. Ya, Ya, Sandy Walsh sebagai center back. bersama dengan Bang Jai ya. Iya, sebagai dan Bang Jai. Sehingga dia disempatkan sebagai kapten tadi. Witan Sulaiman sebagai wingback, Bung Maruf. Turun agak sedikit ke belakang. Agak, iya. Atau kemudian menjadi 3 pemain belakang. Iya. Saya pikir cukup kuat ya dengan 3 pemain komposisi ini. Dustin Hubner, kemudian Bang Jai ditambah dengan Bang Sandy Walsh. Dan saya juga cukup punya kemampuan untuk bisa mengorganisir di lini belakang. Tapi menarik karena sangat jarang sekali Rizky Ridho itu ditarik keluar. Sangat jarang sekali. Rizky selalu bermain hampir 90 menit. Terutama di Piala Asia dia selalu tampil full selama sepanjang pertandingan. Witan Sulaiman tidak aneh untuk bermain sebagai wingback karena di Persija pun pernah melakoni posisi ini, Bung Maruf. Ya, Si terang kesakitan kita lihat mendapat terjangan dari mantan tadi Witan Sulaiman. Tendangan bebas buat Indonesia. Dan Sandy Walsh akan berposisi sebagai center back. Merah Marcino Ferdinand. Justin Hubner lagi kita lihat ada gantian pemain lagi. Oh, namanya dari Vietnam nomor 9 masuk menantikan Nguyen Dien Nguyen Van Tuan. Ini namanya mereka benar-benar memaksakan untuk meraih kemenangan dengan banyak mendapatkan striker, Bung Maruf. Iya, Tien Lin dan juga Van Tuan. mengubah pendekatan ya. Iya. Mengubah pendekatan mereka mencoba lebih agresif di 20 menit atau kemudian 19 menit yang tersisa, 9 menit tersisa. Witan Sulaiman umpan banyak sangat baik arah kepada Justin tadi. Ini terlalu jauh. Justin Hubner kita lihat coba untuk meraih bola tapi umpannya terlalu panjang. Philip dari bawah. Tantai. Belakang kembali kita lihat ada Philip. Dan Philip sangat baik untuk bermain di bawah, Bung Maruf. Betul. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa dia sekarang dia masih mendapatkan kepercayaan untuk bisa tampil sebagai starter bersama dengan timnas Vietnam. Kalau kita lihat sangat baik tadi apa yang dilakukan oleh Justin, tapi gagal Indonesia. Ini ada kita lihat pelanggaran apa? Oh, kartu kuning. Ya kan sudah berkali-kali Witan Sulaiman melakukan pelanggaran berbagai. Betul, sangat beresiko dan memang tadi sebuah advantage ya, kesempatan baik yang dimiliki oleh Vietnam untuk melakukan counter ya, dan Witan Sulaiman melakukan sliding yang cukup berbahaya. Kita lihat di sini. Ini sebuah kesempatan emas yang dimiliki oleh Vu Van Tan tadi. Wajar kalau wasit langsung mengeluarkan kartu kuning. Di luar sudah ada beberapa kali peringatan yang disampaikan tadi. Kartu kuning, Witan Sulaiman harus hati-hati. Tuan Tai, melakukan tendangan bebas Tuan Tai. Umpan panjang, hati-hati Adi. Oh, petikan yang sangat manis dilakukan oleh Adi Satrio di udara tadi. Selamatkan gawang Indonesia dari serbuan-serbuan umpan panjang para pemain Vietnam. Kita lihat bagaimana indahnya banget dari Adi Satrio, umpan panjang arahkan kepada Egy Maulana Fikri, berdua kepada Pan Suman Gaga, ada langsung umpan arahkan kepada Tien Lin. Hati-hati tadi agak Tien Lin dan membahan dulu namanya Adi Satrio ya, untuk menikmati rumput GBK yang cukup berbeda di hari ini, Bung Maruf. Iya, tidak sepenuhnya mulus. Ya. Ini untuk pemain yang berusia 22 tahun, kemudian baru memiliki caps yang tidak terlalu banyak bersama dengan timnas Indonesia. Adi beruntung tidak terlalu mendapatkan banyak pressure sebenarnya, tidak terlalu banyak tembakan-tembakan, hanya satu dari sempat sedikit error yang dimiliki atau dilakukan oleh Adi. Selebihnya Adi bermain dengan cukup percaya diri dengan usia yang masih 22 tahun. Coba dikejar, kita lihat. Oh, harus Ferdinand dari Ricky Kambuaya, agak Ricky. Pam Tuan Tai belakang, Pam Chuan Man, masih Pam Chuan Man kepada Huang Tuch, dilanggar oleh Rafael Strike. Tendangan bebas buat Vietnam.
cukuplah untuk mendelay ya, sedikit menurunkan agak tempo. sedikit tempo ya. Betul. Karena sangat berbahaya jika dibiarkan Vietnam terus menyerang Bung Maruf. Ya, gangguan-gangguan itu yang memang dibutuhkan ya. Sedikit pertama adalah menurunkan tempo, memutus alur dan kemudian sedikit mengacau konsentrasi dari pemain Vietnam. Tantai tadi, Bang Xuanman. Wayne Philip. Antoine Tai, Le Pham Tan Long. Le Pham Tan Long, Huy Quang Viet An. Antoine, Bang Xuanman, Ho Tan Tai. Oh, nampaknya lempar ke dalam buat Vietnam. Ramadan Sananta sudah dipersiapkan untuk masuk di babak kedua. Le Pham Tan Long ke belakang, Le Pham Tan Long. Kesempatan ini bisa untuk mendelay sebenarnya Bu. Ya, ini sedikit untuk menurunkan tempo pelan-pelan, tidak terlalu terburu-buru Ya, karena betul. memang waktu juga masih tinggal beberapa menit lagi, jadi sangat penting untuk mengatur ritme. Apalagi juga persiapan pergantian pemain. Sandy Walsh, masih Sandy ke tengah, Ivar Jenner. Hati-hati Ivar Jenner. Sangat baik tadi dilakukan terhadap maksudnya oleh Justin, tapi dilarang oleh Van Toan. Sebenarnya dilakukan oleh Van Toan cukup bersih Bu. Ya, cukup bersih ya, karena memang situasi juga sama-sama menguntungkan. Ya. Tapi nampaknya Ahmad Falahi menghadapi kartu kuning buat Van Toan. Dan siapa yang akan digantikan oleh Ramadan Sananta? Namanya Rafael Strike. Ya, sebuah pilihan yang logis ya, karena memang ini adalah sudah pemain depan kita baru diganti dengan pemain depan. Dan Strike sudah bermain Dia sangat bagus. Dia sudah kehabisan juga. Betul. Di luar dia belum mencetak gol ya. Ya, untuk belum, timnas senior. belum. Dia masih butuh Ya, waktu, tapi butuh waktu. dia menurut saya dia menjadi pemain yang sudah mulai tahu apa yang diinginkan oleh Sintayong. Pemain tipikal pekerja keras, fighter, pantang menyerah. Berani terus berduel, berlari. Betul. berani berduel Ramadan Sananta dan memiliki postur yang sangat baik. Sebenarnya ini yang harus dimiliki striker-striker di era modern saat ini. Ya, ini memang dari beberapa perbincangan memang Sananta tidak bisa tampil 90 menit. Bu. Ya. Dari beberapa tes fisik yang dilakukan, Sananta adalah pemain yang kategori untuk fisiknya, VO2 tidak terlalu maksimal. Pantan ke belakang, sangat baik dalam pangkuan Tai. Pantan kembali. Oh, satu dua yang sangat-sangat luar biasa luka para pemain Vietnam. Tyson kini kuasai bola di tengah, langsung pada Pantan, umpan terobosan. Hati-hati Indonesia, ada Bang Jai di situ. Putus sementara serangan dari Vietnam. Le Pham Tan Long sangat cepat. Le Pham Tan Long, hati-hati Indonesia. Le Pham Tan Long lepas dari penguasai bola tadi, kini dikuasai oleh Adi Satrio. Sebuah pertahanan berlapis-lapis seperti kue lapis yang dilakukan oleh para pemain belakang Indonesia, bergantian pemain yang punya pengalaman di Eropa menahan, kemudian melakukan sliding, menutup ruang dan akhirnya bisa membuat bagaimana Adi Satrio cukup nyaman dan tidak perlu bekerja keras. Kita lihat berduel Egy Maulana Fikri, sangat baik Egy, dilepas dari penguasaannya Egy. Apa yang terjadi? Kartu kuning untuk siapa? Apakah untuk Sandy Walsh? Egy sedikit tidak percaya bahwa bolanya harus menjadi milik Vietnam. Pham Xuanman balik pada Pham Xuanman, umpan ke tengah Huang Duch. Duel kita lihat oleh Justin Hubner, masih Huang Duch belakang. Pelanggaran tapi dilakukan oleh Justin. Kini Huang Duch. Kita lihat bagaimana menarik tadi Justin dari badan Huang Duch. Pham Xuanman langsung ke depan. Ada Justin Hubner, mudah saja tadi. Oh, jatuh di dada dari Marcelino Ferdinand. Hati-hati, masih Marcelino Ferdinand, masih Marcelino Ferdinand, masih Marcelino. Oh, masih Marcelino, masih Marcelino berputar. Ada kita Ricky Kambuaya. Tenang saja Ivar. Ada Arhan. Langsung ke depan. Arahkan tadi Marcelino kepada Marcelo Ferdinand. Tapi bola diblok tadi oleh para pemain Vietnam, yaitu Ho Tan Tai tadi Bung Maruf. Harus diakui bahwa masuknya pemain-pemain yang dimasukkan oleh Sintayong berpengaruh besar dari sisi mengubah permainan, mengubah kepercayaan diri para pemain dan mengubah
diubah secara taktikal yang dilakukan oleh seorang Sintayong. Arhan Pratama, Egy Maulana berperan penting ketika mereka masuk dan langsung memberikan warna tersendiri. Arhan Pratama kesempatan lagi untuk Indonesia menciptakan peluang. Arhan jauh langsung ke udara, arahkan daripada Justin, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, oh Tuhan, gagal. Ada Witan Sulaiman, arahkan kepada Arhan Pratama, masih Arhan, sangat baik Arhan, angkat langsung dan Egy. Wah, alhamdulillah, oh Tuhan, saya pikir gol. Luar biasa apa yang dilakukan para pemain Indonesia. Peluang yang sangat baik dari Egy Bung Maruf. Oh Tuhan. Saya pikir sudah gol. Mengucapkan alhamdulillah tadi Bung Maruf. Iya, tapi apapun bahwa bagaimana akselerasi luar biasa dari Win Phillips. Betul, dan kita lihat bagaimana Egy lagi-lagi membelokkan bola tadi. Oh, Win tapi Phillips luar biasa. Tepisan dari Win Phillips tadi sangat penting untuk menjadi penyelamat. Semakin bergemuruh, semakin menyala Gelora Bung Karno untuk menyambut tendangan penjuru Indonesia. Nampaknya akan dilakukan oleh Arhan Pratama. Ada sekitar 5 pemain Indonesia di kotak penalti. 5 menit tambahan waktu cukup lama Bung Maruf. Semoga saja Indonesia bisa menahan kemenangan ini. Pada target Vietnam pun sebetulnya hanya menahan imbang, tapi Indonesia harus bisa mengalahkan Vietnam di Gelora Bung Karno malam ini. Tendangan penjuru Arhan Pratama sudah menunggu Justin Hapner dan kawan-kawan. Lakukan sudah sangat baik dan gagal. Serangan balik sangat cepat. Hati-hati dikejar, kita lihat oleh Ramadan Sananta. Ada kita lihat Bang Jai. Sangat luar biasa menyala Bang Jai. Mantap Bang Jai. Umpan kepada Ricky Kambuaya. Ada Egy Maulana Fikri. Jelas pelanggaran dilakukan tadi oleh Ho Tantai. Kesempatan Indonesia untuk bisa mendelay sejenak pertandingan Bung Maruf. Iya, sedikit menurunkan tempo, menurunkan situasi, menurunkan tensi, mengatur napas kembali, melakukan reorganisasi karena tadi Vietnam punya kesempatan yang hampir saja membuat kita sangat takjub tadi. Tapi penampilan impresif dan ketenangan Jai membuat semuanya menjadi bisa ternetralkan kembali. Egy Maulana Fikri berdua dengan Pang Suan Man. Gagal tadi kita lihat. Sedikit melakukan provokasi dengan akting yang sangat luar biasa baik dilakukan oleh Pang Suan Man. Ya, khas dari Vietnam memang provokasi, dorongan biasa. Nah, terlambat sebenarnya. Jadi wasit pasti sudah melihat ada jeda sebelum dia menjatuhkan diri tadi. Sedikit bingung tadi kita Egy Maulana Fikri dari drama yang dilakukan oleh Pang Suan Man. Kembali serangan balik kepada pantauan. Arahkan ada Jai Ijaz tadi. Edi Satrio. Hati-hati Edi Satrio. Tyson. Disapu saja oleh Ricky Kambuaya. Barduel. Marcelino Ferdinand. Barduel lagi kita lihat. Ramadan Sananta. Masih Ramadan berusaha mengejar. Luar biasa Ramadan. Masih Ramadan. Nampaknya pelanggaran. Nampaknya semoga saja Ramadan Sananta mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini Bung Maruf. Ya, karena memang dia juga sempat mencetak gol ya. Bagaimana ketika dia kali pertama atau kemudian ketika dia debut bersama dengan timnas Indonesia. Dan dia juga tampil impresif di putaran pertama ketika menghadapi Brunei Darussalam. Dari 6 gol yang diusahakan, Ramadan berkontribusi di dalamnya. Pang Tuan Chai langsung arahkan ke gawang. Ada kita Jai Ijaz, jatuh di kaki lagi Lepam Tan Long. Umpan terobosan, hati-hati Arhan. Keluar tadi, tidak berhasil diraih oleh Ho Tan Tai. Sehingga bola keluar lapangan pertandingan untuk menghasilkan tendangan gawang saja buat Indonesia. Harus bisa bertahan Indonesia dari serbuan para pemain Vietnam. Dan semoga saja dengan selesainya perpindahan federasi, Tom Haye dan Ragnar Olotmangun akan menambah kekuatan Indonesia di Midi nanti Bung Maruf pada tanggal 26 Maret. Dua pemain yang bisa jadi akan berkontribusi besar dan akan langsung mendapatkan kepercayaan kembali dari seorang Sintayong. Memberi waktu, memberi kesempatan beradaptasi untuk bisa mengangkat prestasi dari timnas Indonesia. Tapi saya tidak membayangkan bagaimana peliknya Sintayong dalam memilih puzzle-puzzle pemain yang diinginkan, Bung. Terutama di lini belakang nantinya ketika semua pemain bisa tampil. Luar biasa, sangat cepat tadi. Fufanta berusaha dikejar tadi. Kosong. Ada Lieutenant Lin. Rifar Yenar. Ada Fufanta. Nampaknya pelanggaran justru dilakukan para pemain Indonesia.
Hati-hati. Hati-hati Indonesia. Bufantan langsung ke arah gawang. Ada Arhan, sapu bola ke depan, arahkan kepada Ramadan, tapi ada Pam Tuan Tai, kontrol sangat baik Pam Tuan Tai, ada Pam Suman, masih Pam Suman ke belakang, ada Nguyen Philip, kembali sangat cepat, ada Pam Tuan Tai, kembali kepada Nguyen, masih Nguyen Philip, ada kepada Pam Suman, masih Pam Suman, direbut oleh Ramadan Sananta, ada Tian Lin, dihadang saja oleh Justin Hapner, berduel sangat keras, ada Huang Doj, dirubah dikejar ke Arifan Yener, berputar-putar di Huang Doj, kini nampaknya Le Pam Tan Long, ada Ricky Kambuaya, luar biasa, Ricky Kambuaya, masih Ricky, direbut lagi oleh Pam Tuan Tai, direbut lagi oleh Ricky Kambuaya, nampaknya dilanggar oleh Ricky Kambuaya, tadi Bung Ma'ruf. Ya, memang Ricky harus melakukan itu karena sudah terlambat. Berbahaya. Dan tidak apa-apa untuk sedikit memberikan pressure kepada pemain dari Vietnam. Nampaknya semakin menyala Gelora Bung Karno dengan kilatan flashlight dari handphone masing-masing supporter di Stadion Gelora Bung Karno untuk bisa menunggu detik-detik yang sangat berdekatan di akhir pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno ini. Harus hati-hati Indonesia. Sundulan tadi jatuh langsung disapu saja oleh Arhan Pratama dan wasit Ahmad Walai. Alhamdulillah telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F dan dimenangkan Indonesia dengan skor 1-0 lewat gol yang diciptakan oleh Egy Maulana Fikri. Dan saya Adi Gunawan, Bung Ahai bersama Bung Muhammad mengucapkan terima kasih, salam olahraga, selamat malam. Kami kembali ke studio bersama Tio Nugroho dan Wesley Hutagalo. Salam olahraga.